Bab 1291 Retakan Spasial di Sekte Iblis. Tatapan Wang Lin menyapu melewati 6 tetua dari Sekte Abadi sebelum menarik tangannya. Pedang darah di tangan kanannya berkedip merah dan berubah menjadi setetes darah. Itu mendarat di antara alisnya dan terukir di sana sebelum menghilang secara bertahap. Dia melambaikan tangan kanannya dan badai muncul. Dia mengambil wanita tua itu dan mereka menghilang di hadapan orang-orang dari Sekte Abadi. Harta karun yang dimurnikan menggunakan bintang dewa kuno oleh dewa kuno dari bintang tak dikenal memang luar biasa. Sebagai dewa kuno bintang 6, saya hanya dapat menggunakan sekitar 30% dari kekuatan pedang, tapi 30% itu cukup untuk menebas pembudidaya penyakit Heaven's Blade pertama. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia terbang melewati bintang-bintang. Wanita tua di sampingnya mati rasa oleh semua yang dilihatnya. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Lin membuatnya tidak percaya. Sebelum saya bertarung dengan Taoist Water, saya setengah langkah ke tahap Nirvana Saterer dan bisa melawan pembudidaya penyakit Heaven's Blade pertama. Namun, itu akan menjadi pertarungan yang pahit. Untuk menang, saya harus membayar harga, dan itu akan sangat sulit. Namun, saat ini saya masih belum membuka segel kultivasi saya. Setelah memahami mantra Dao pertama saya di alam Dao, itu memperkuat tubuh saya, dan saya sudah dapat mengatasi pembudidaya penyakit Heaven's Blade pertama. Adapun kultivator Heaven's Blade kedua, meskipun saya tidak sekuat mereka, dengan senjata dewa kuno ini, saya bisa melawan. Petik 2. Di antara tahapan Heaven's Blade, jarak antara setiap tahap sangat besar. Lagi pula, jika seseorang gagal dalam salah satu dari mereka, mereka akan mati, tetapi jika mereka berhasil, mereka akan memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Ini adalah kekuatan yang diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa seseorang, jadi sulit untuk diatasi. Namun, jika saya membuka segelnya, tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat. Ini hanya 10 tahun di dunia luar, tapi saya sudah lama memahaminya di Heaven Diving Bed. Akibatnya, jika segel saya dilepaskan, saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Saterer dalam sekali jalan. Jika saya bisa mencapai tahap pertengahan Nirvana Saterer, pembudidaya Hawar Surga kedua tidak akan cocok untuk saya. Aku bahkan harus bisa melawan pembudidaya Blade Surga ketiga. Mata Wang Lin bersinar. Dia merasakan kekuatannya sendiri. Kekuatan semacam ini membuatnya merasa seperti dia memegang dunia saat dia mengepalkan tinjunya. Keyakinan memenuhi hatinya. Tujuan saya adalah menjadi kultivator langkah ketiga untuk membunuh air Daois dan leluhur dari keluarga Alheaven kuno yang menipu saya dengan mantra Kixi. Sebelum dia bertempur melawan air Taois, Wang Lin mempertimbangkan langkah ketiga, alam legendaris yang menghancurkan surga, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh dewa sejati. Setiap kali dia memikirkannya, itu seperti tekanan kuat yang bisa menghancurkan segalanya, sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Namun, sekarang, karena kultivasi Wang Lin telah meningkat, karena Wang Lin telah bertempur melawan air Taois, dan karena Wang Lin telah memahami alam Dao, tabir misterius di sekitar pembudidaya langkah ketiga terkoyak. Legenda tak terkalahkan mereka hancur dan satu-satunya yang tersisa adalah niat membunuh Wang Lin. Wang Lin menerobos wilayah peringkat 8 dengan keyakinan dan tekad untuk menyelamatkan Li Qianmei. Dia memasuki wilayah peringkat 9 untuk pertama kalinya. Ketika dia melangkah ke wilayah peringkat 9, seseorang sedang duduk di ruang rahasia di dalam Sekte Dewa. Pembuluh darah di wajahnya bengkak dan tubuhnya memancarkan sinar 7 warna yang tak berujung. Anak laki-laki berambut putih menjerit sedih. Wajahnya menua dengan cepat. Tetapi ketika usianya mencapai batas, itu terbalik. Siklus ini berlanjut. Pergantian antara hidup dan mati menyebabkan rasa sakit yang tidak bisa ditahan oleh orang biasa. Taoist Water telah menderita rasa sakit ini selama 10 tahun. Bajingan kecil, aku akan membuatmu membayar rasa sakit yang diderita lelaki tua ini sekarang 10.000 kali lipat. Juga, guru, meskipun Anda tidak mati, Anda pasti sangat lemah. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kabur 10 tahun lalu. Ekspresi Taoist Water ganas, tapi segera dia mulai berteriak sedih lagi. Tidak ada pupil yang tersisa di matanya. Mereka sepenuhnya digantikan oleh cahaya 7 warna. Mengabaikan air Taois untuk saat ini, setelah Wang Lin memasuki wilayah peringkat 9, wanita tua itu segera memimpin. Keduanya menerobos kabut dan menyerang Sekte Iblis. Ada hewan peringkat 12 di dalam kabut di wilayah peringkat 9, tetapi Wang Lin tidak punya waktu untuk membunuh mereka, dan dia tidak ingin diblokir. Saat dia memasuki kabut, kultivasinya meletus dan niat membunuh yang mengerikan mengejutkan semua binatang kabut. Kabut didorong mundur dan binatang yang tersembunyi di dalam menghindari Wang Lin. Sekte Dewa, air Taois, aku pasti akan membunuhmu. Di wilayah peringkat 9, niat membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Sepanjang jalan, Wang Lin bergerak dengan kecepatan tinggi.
Gemuruh-gemuruh meletus saat dia menerobos kabut di depannya dan menyerbu ke medan perang Sekte Iblis di bawah bimbingan wanita tua itu. Sekte Iblis, sekte paling misterius di wilayah peringkat 9. Rumor mengatakan bahwa Sekte Iblis tidak memiliki banyak murid, tetapi setiap orang adalah pembudidaya yang luar biasa. Ditempatkan di medan perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan melawan gelombang invasi binatang buas yang ganas telah membuat orang-orang dari Sekte Iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Selain itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan Sekte Iblis, jadi di benak orang-orang Laut Awan, mereka bisa menyamai Sekte Dewa. Desas-desus menyatakan bahwa Sekte Iblis telah terpisah dari Sekte Dewa dan tidak lagi mendengarkan Sekte Dewa. Semua ini sangat aneh. Apakah itu benar atau salah, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Sekte Iblis. Mereka telah ditempatkan di medan perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memastikan kedamaian Laut Awan. Kurangnya pengetahuan ini membuat orang-orang di Laut Awan memandang Sekte Iblis dengan kagum. Mereka menghormati kebajikan mereka dan takut akan rahasia mereka. Di mata Cloud Sea, orang-orang dari Sekte Iblis tidak bisa lagi digambarkan sebagai pembudidaya. Mereka lebih seperti tentara dari dinasti Kekaisaran Fana. Mereka kejam, tapi mereka menjaga seluruh Laut Awan. Itu karena keberadaan Sekte Iblis sehingga Laut Awan dapat memiliki kedamaian puluhan ribu tahun. Mereka adalah alasan para pembudidaya Cloud Sea bisa bertarung satu sama lain dan mendapatkan sumber daya. Jika suatu hari Sekte Iblis berhenti ada dan lapisan pertama pertahanan melawan binatang buas yang keluar dari celah spasial menghilang, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan ke Laut Awan. Berkat kekejaman Sekte Iblis dan misi khusus mereka, setiap pembudidaya Laut Awan yang datang ke medan perang sangat menghormati Sekte Iblis dan harus mendengarkan perintah Sekte Iblis. Jika ada orang yang menentang perintah, Sekte Iblis akan segera membunuh orang itu. Hanya ketika seseorang yang sangat berbakat mendapat pengakuan dari Sekte Iblis, akan ada kemungkinan seseorang memasuki Sekte Iblis. Mereka akan mendapat perhatian dari Sekte Iblis. Li Qianmei adalah salah satu dari 3 yang telah memperoleh pengakuan dari Sekte Iblis. Bahkan ketika dia dengan jelas tidak mematuhi perintah mereka untuk pergi, Sekte Iblis tidak membunuhnya untuk menghentikannya. Namun, Li Qianmei telah pergi selama 10 tahun, jadi Sekte Iblis menjadi marah. Bagi Sekte Iblis, tidak ada alasan untuk pergi selama 10 tahun. Jika mereka tidak menghukumnya, Sekte Iblis tidak akan menjadi Sekte Iblis. Pada saat ini, di luar celah spasial di sebelah cincin yang dibentuk oleh 6 planet budidaya Sekte Iblis, ribuan jenius dari Cloud Sea bertarung dengan panik. Semua jenis mantra digunakan. Di dalam celah spasial, berbagai jenis binatang meraung dan berjuang untuk keluar dari celah untuk membunuh semua yang ada di hadapan mereka. Keganasan yang mereka keluarkan sangat berbeda dari binatang buas di lautan awan. Mereka jauh lebih kuat. Binatang buas ini selamat melalui pembantaian tanpa akhir. Mereka bukanlah makhluk buas yang hidup damai di laut awan yang bisa dibandingkan. Bau darah menyebar. Saat binatang buas itu bergegas keluar, ribuan pembudidaya bertarung dengan sengit. Semua jenis harta dan mantra magis memenuhi langit. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang. Di antara para pembudidaya ini, ada 6 pembudidaya yang sangat kuat. Setiap kali seekor binatang buas muncul di sekitar mereka, mereka akan segera mati, darah mereka berceceran di mana-mana. Ini membuatnya jadi ada area terbuka yang luas di sekitar masing-masing. Para pembudidaya di sekitarnya jelas tahu seberapa kuat mereka berenam, jadi mereka menjauh dan tidak akan mendekat. Mereka sangat percaya diri dengan 6 dari mereka. Dari 6, 4 adalah laki-laki dan 2 perempuan. Di antara 4 pria itu, 3 di antaranya setengah baya dan 1 orang tua. Mereka adalah puncak pembudidaya Nirvana Saterer, dan orang tua itu menunjukkan tanda-tanda mencapai hawar langit pertama. Mereka berempat sangat tegas dan kejam dalam niat membunuh mereka. Seringkali, mereka hanya membutuhkan 1 pukulan untuk membunuh binatang buas yang menyerang. Adapun kedua wanita itu, salah satunya adalah wanita paruh baya yang cantik, dan yang lainnya adalah seorang wanita muda yang tampak berusia sekitar 25 tahun. Namun, ada terlalu banyak binatang buas yang keluar dari celah spasial. Saat ribuan pembudidaya bertarung, tubuh ratusan orang terkoyak oleh binatang buas. Beberapa dari jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat mereka pingsan. Di belakang ribuan pembudidaya berdiri 3 orang. Mereka dikelilingi oleh kabut biru, sehingga tidak mungkin untuk melihat seperti apa mereka. Aura mereka secara aneh terhubung, mengeluarkan aura pembudidaya penyakit Heaven's Blade pertama. Ketiganya jelas bukan di Heaven's Blade pertama, tetapi di bawah koneksi kabut biru, mereka mampu menyerang dengan kekuatan kultivator Heaven's Blade pertama. Kematian para pembudidaya, jatuhnya binatang buas, dan bau darah sepertinya tidak ada pada mereka bertiga.
Mereka hanya berdiri di sana, melihat celah spasial. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka adalah murid Sekte Iblis sejati. Ketika beberapa pembudidaya mundur untuk menelan beberapa pil dan sembuh, mereka sesekali akan melihat mereka bertiga dengan kagum di mata mereka. Di tengah pembantaian tak berujung dan gemuruh-gemuruh, binatang buas di dalam retakan tiba-tiba mundur. Saat raungan mereka bergemuruh, aura yang kuat meletus dari celah spasial. Binatang buas di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Jumlah binatang buas hari ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Saya bingung, tapi ternyata Raja Binatang telah muncul. Petik 2. Raja Binatang tidak banyak muncul, tapi setiap kali mereka muncul, sejumlah besar pembudidaya mati. Namun, Raja Binatang ini juga mewakili sebuah kesempatan. Jika kita bisa membunuh Raja Binatang. Saat itu, Li Qianmei dan dua lainnya masing-masing membunuh seekor Raja Binatang dan menjadi diakui oleh Sekte Iblis. Ada Raja Binatang lain hari ini. Ini adalah kesempatan kita. Petik 2. Saat para pembudidaya di sekitarnya memperhatikan aura dari celah spasial, mereka terkejut. Mereka segera mundur dan fokus pada celah spasial. 6 pembudidaya yang sangat kuat juga mundur. Salah satu wanita, satu dengan mata dingin, mengungkapkan niat membunuh Raja Binatang. Jika Li Qianmei bisa membunuhnya, saya juga bisa membunuhnya. Petik 2. Munculnya aura ini membuat semua pembudidaya gelisah. Hanya 3 orang yang dikelilingi kabut biru yang tidak terpengaruh. Pada saat ini, di bawah bimbingan wanita tua itu, Wang Lin semakin dekat ke tempat ini. Bab 1292 Sosok Putih di Bawah Lampu Merah. Pada saat ini, di medan perang celah spasial di sebelah Sekte Iblis, ketika para pembudidaya sekitarnya mundur, raungan dari binatang buas menjadi lebih keras. Seluruh bidang bintang bergetar saat aura yang lebih kuat meletus dari celah spasial. Aura ini begitu kuat sehingga segera menekan raungan binatang di sekitarnya. Binatang buas berbentuk naga perlahan keluar dari celah spasial saat binatang buas itu mundur. Itu benar-benar naga hitam. Namun, itu masih berbeda dari naga asli. Naga ini bersisik dan memiliki 2 tanduk yang mengerikan. Mereka tidak lurus tapi bengkok. Tubuhnya memiliki panjang puluhan ribu kaki, dan setelah muncul, ia memberikan tekanan yang kuat. Mata naganya dipenuhi dengan niat membunuh saat memandang para pembudidaya di sekitarnya. Akhirnya, pandangannya beralih ke 3 orang yang dikelilingi kabut biru. Setelah melihat ketiga orang itu, naga itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Raungan ini dipenuhi dengan kegilaan, amukan yang mengerikan, dan haus darah. Ia mengenali kabut biru. Dalam ingatannya, orang-orang yang dikelilingi kabut biru adalah musuh bebuyutan mereka yang mencegah mereka keluar dari celah spasial. Ini adalah naga muda dari Nine Abyss. Naga ini tidak bisa lagi dianggap sebagai binatang buas. Meskipun itu peringkat 12, itu dapat menampilkan kekuatan yang setara dengan Raja Binatang peringkat 13 yang tidak dapat mengambil bentuk manusia. Petik 2. Itu memang naga dari Nine Abyss. Binatang jenis ini sudah lama tidak muncul. Penatua pernah berkata bahwa kelompok semacam ini jauh melampaui binatang buas yang bisa mengubah manusia. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari 6 binatang buas milik Ji Qiong. Petik 2. Masalah ini penting, kita harus melaporkannya kepada para tetua. 3 orang di dalam kabut biru saling mengirim pikiran. Salah satu dari mereka mengeluarkan batu giok dan menghancurkannya. Itu segera mengirimkan pesan. Saat pesan ini dikirim, naga 9 jurang meraung dan gas hitam keluar dari celah di tubuhnya. Kabut hitam berubah menjadi tengkorak hitam yang bisa menembus jiwa. Mereka tersebar ke segala arah dan keluar dari celah spasial. Gemuruh bergemuruh datang dari celah spasial seolah-olah itu bergetar dan tidak dapat menahan kekuatannya. Tengkorak hitam tak berujung dibebankan keluar dari celah spasial dan menerkam pembudidaya sekitarnya. Binatang buas dari celah mengikuti tengkorak hitam, meluncurkan serangan yang mengejutkan. Namun, naga 9 abis tidak terburu-buru tetapi tetap berada di dalam celah spasial, dengan dingin melihat keluar dengan tatapan mematikan. Ribuan pembudidaya di luar celah spasial semuanya telah berjuang selama ratusan tahun dan memiliki kekuatan mental yang kuat. Namun, bahkan mereka gemetar sekarang. Tapi begitu mereka ada di sini, mereka tidak diizinkan mundur dan harus bertarung. Ketika tengkorak hitam mereka mendekat, para pembudidaya memulai pertempuran hidup dan mati. 6 jenius dituntut untuk naga 9 abis di dalam celah spasial. Jika kita berenam bekerja sama untuk membunuh naga ini, kita menjadi anggota Sekte Iblis. Salah satu pria parubaya di antara 6 berteriak. Tangannya membentuk segel, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu, dan auranya meningkat. 5 orang yang tersisa semuanya menggunakan mantra terkuat mereka. Rambut wanita cantik parubaya itu langsung memutih. Rambut putihnya menyapu dan membentuk badai rambut putih di hadapannya.
Itu membawa kekuatan yang mengejutkan saat dibebankan ke naga 9 jurang. Ada juga lelaki tua itu dengan tingkat kultivasi tertinggi. Dia melambaikan tangan kanannya dan inti emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Ini mirip dengan pembudidaya inti emas tetapi juga sangat berbeda. Ini adalah mantra yang orang tua ciptakan sendiri dengan kebijaksanaannya yang agung. Inti emas ini dibentuk oleh energi asal, dan keruntuhannya dapat ditukar dengan kekuatan yang lebih kuat. Dalam sekejap, hampir 10.000 inti emas muncul di sekelilingnya. Ada juga wanita dingin itu. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke pedang tipis di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan meleleh membentuk sungai emas. Sungai mengelilinginya dan mengeluarkan aura penghancur. Itu kemudian menyerang dia. 6 pembudidaya terkuat di antara ribuan pembudidaya semuanya menyerang pada saat yang sama dan memulai pertempuran melawan naga 9 jurang. Para pembudidaya sekitarnya semua berteriak dengan sedih. Tengkorak hitam itu terlalu aneh, karena tidak ada mantra atau harta magis yang mempengaruhi mereka. Mereka langsung menembus tubuh para pembudidaya, dan begitu mereka masuk, mereka akan meledak. Kekuatan destruktif akan menyebabkan tubuh pembudidaya meledak dan jiwa asal mereka menghilang. Selain binatang buas yang keluar dari celah spasial, itu adalah momen krisis. 6 pembudidaya yang kuat telah mendekati naga 9 jurang dan meluncurkan serangan mereka. Namun, saat mantra mereka mendekat dan mereka semakin dekat, naga 9 abis membuka mulutnya untuk memuntahkan kabut hitam. Saat kabut hitam dimuntahkan, itu membentuk tengkorak hitam berukuran 10.000 kaki. Tengkorak itu menembaki mereka berenam. Gemuruh menggelegar bergema. Dari keempat pria itu, hanya pria tua itu yang tidak batuk darah. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka didorong ke belakang. Aura putih susu dalam jumlah besar keluar dari lubangnya dan dimakan oleh tengkorak. Itu adalah vitalitas mereka. Darah keluar dari sudut mulut orang tua itu dan dia rawat. Matanya menjadi dingin saat tangannya bergerak dan dia berteriak, 10.000 inti emas, meledak. Dengan itu, 10.000 inti emas runtuh, menciptakan kekuatan penghancur yang mendarat di tengkorak raksasa. Adapun kedua wanita itu, badai rambut putih wanita parubaya itu runtuh. Dia batuk darah dan dipaksa mundur. Sejumlah besar vitalitasnya diserap saat dia mundur. Sedangkan untuk wanita yang acuh tak acuh, wajahnya pucat dan tangan kanannya berdarah. Sungai emas di sekitarnya sepertinya juga mengalir lebih lambat. Namun, dia mengatupkan giginya dan menunjuk ke depan. Sungai emas di sekelilingnya meledak menjadi tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di tengkorak. Gemuruh bergema menggema dan tengkorak raksasa itu berhenti sejenak. Menggunakan kesempatan ini, lelaki tua dan wanita yang acuh tak acuh dengan cepat mundur setelah menggunakan mantra mereka. Orang tua itu memiliki prestise di antara ribuan pembudidaya. Saat dia mundur, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan segera berteriak, ada terlalu banyak monster musuh. Pertama, aktifkan formasi pengorbanan untuk membunuh mereka. Petik 2. Setelah dia berteriak, semua pembudidaya sekitarnya mundur dan tangan mereka membentuk segel. Cahaya formasi mulai datang dari tubuh mereka. Kami menawarkan kehidupan untuk formasi Sekte Iblis. Ribuan orang mengorbankan vitalitas mereka pada saat bersamaan. Teriakan terpadu dari ribuan pembudidaya menciptakan tekanan yang kuat. Saat suara mereka bergema, cahaya hantu datang dari celah spasial. Ada gemuruh yang menggelegar dan kemudian retakan spasial menjadi seperti mulut besar dan tiba-tiba tertutup. Beberapa binatang buas tidak dapat menghindar dengan cukup cepat dan tubuh mereka meledak. Bahkan naga 9 abis harus segera menarik kepalanya untuk mencegah dirinya dipotong menjadi 2. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia menghela nafas. Dia awalnya ingin memancing naga 9 jurang setengah jalan sebelum menggunakan formasi untuk membunuhnya. Namun, 6 dari mereka tidak cukup kuat untuk memancing naga 9 abis keluar. Jika Li Qianmei ada di sini, dengan kekuatan dan harta sihirnya, mungkin dia bisa memecahkan tengkorak dan membuat naga 9 jurang keluar. Orang tua itu menghela nafas dan membuang pikiran itu dari benaknya. Memanfaatkan momen singkat ketika celah spasial ditutup, dia melambaikan tangan kanannya. Inti emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang tengkorak itu. Wanita yang acuh tak acuh itu sama dengannya. Para kultivator ini telah bekerja bersama selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. 4 lainnya tidak menyerang tengkorak besar tetapi menyebar untuk menyerang tengkorak kecil dan binatang buas yang terisolasi itu. Para pembudidaya Sekte Iblis yang diselimuti kabut biru melayang di sana tanpa bergerak saat mereka menyaksikan pertempuran, menyaksikan kematian binatang buas dan pembudidaya. Beberapa tengkorak dan binatang buas menyerang mereka, tetapi saat mereka menyentuh kabut biru, mereka mati dengan mengenaskan. Tempat ini adalah medan perang, dan yang lemah tidak akan bertahan.
Jika Anda ingin hidup, membuat diri Anda lebih kuat dan menerobos, maka Anda harus berjalan di garis hidup dan mati terus-menerus. Dulu, kami bertiga melakukan hal yang sama. Petik 2. Tentu saja naga 9 jurang sangat kuat. Setelah formasi abis, kita bertiga akan berurusan dengan naga 9 abis. Petik 2. Dua suara keluar dari 3 orang di dalam kabut biru. Retakan yang tertutup mulai bergetar setelah beberapa saat. Setelah ditutup sebentar, secara bertahap dibuka. Raungan naga 9 abis bergema dari dalam. Pria tua dan wanita yang acuh tak acuh itu bertarung dengan tengkorak besar itu. Mereka telah menjebaknya dan akan menghancurkannya. 3 orang di dalam kabut biru menatap celah spasial yang perlahan terbuka dan hendak melangkah maju. Namun, ekspresi mereka sangat berubah dan mereka tiba-tiba melihat ke kejauhan. Raungan yang tak terlukiskan datang dari kejauhan. Raungan ini mengguncang surga dan mengandung aura yang kuat. Tidak hanya itu menarik 3 orang dari Sekte Iblis, tetapi juga perhatian para pembudidaya di medan perang. Bahkan binatang buas di luar tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berhenti menyerang dan mulai mundur kembali ke celah spasial. Bahkan tengkorak semua gemetar dan mengeluarkan jeritan seolah-olah mereka merasakan aura yang membuat mereka takut. Mereka dengan cepat mundur. Bahkan mata tengkorak raksasa yang melawan pria tua dan wanita yang acuh tak acuh itu melepaskan api hantu yang dipenuhi ketakutan. Ia mulai berjuang keras dalam upaya untuk mundur. Perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan para pembudidaya di sini, dan mereka semua melihat ke kejauhan, di mana auman itu datang. Mereka melihat lampu merah yang mengejutkan ke arah itu. Ada 2 orang di dalam lampu merah yang mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Orang itu berkulit putih dan berambut putih. Dia memiliki ekspresi suram, tetapi kultivasinya yang kuat menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Di belakangnya ada seorang wanita tua berbaju putih. Bab 1293 menjadi gunung saya dan saya akan menyisihkan hidup Anda. Sekte Iblis memiliki 6 planet budidaya. 6 planet ini membentuk lingkaran sederhana. Lingkaran itu sederhana tetapi mengeluarkan aura yang mengejutkan. Ini adalah formasi. Formasi besar yang terdiri dari 6 planet budidaya. Formasi ini cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Itu ditempatkan oleh Master Sekte-Sekte Iblis sebagai garis pertahanan terakhir melawan binatang buas. Sekte Iblis memiliki 6 divisi berbeda, dan masing-masing ditempatkan di planet yang berbeda. Ada beberapa penatua yang mengelola setiap divisi, dan mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Mereka sering bekerja sendiri. Fenomena ini ditetapkan oleh Master Sekte-Sekte Iblis pertama dan satu-satunya dan terus berlanjut sampai sekarang. Ada 6 patung batu yang identik, satu di masing-masing dari 6 planet budidaya. Itu adalah pria parubaya dengan pakaian berkibar dengan awan di bawah kakinya. Ada 9 mata di langit yang seolah-olah sedang menatap bumi. Pria parubaya ini memandang ke langit. Dia sepertinya menatap 9 mata itu. Di belakang pria parubaya itu ada pohon yang menjulang tinggi. Itu sangat besar sehingga sepertinya bahkan langit tidak bisa menghentikannya untuk tumbuh. Setiap orang di Sekte Iblis tahu bahwa pria parubaya itu adalah Master Sekte pertama Sekte Iblis dan yang terakhir. Pohon raksasa itu adalah harta karun hidup Master Sekte Iblis. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte-Sekte Iblis sangat kuat dan mengguncang surga. Rumor mengatakan bahwa celah spasial bahkan lebih besar sebelumnya dan bahwa binatang buas yang lebih ganas dulu datang. Termasuk binatang raja, binatang kaisar, dan bahkan binatang legendaris yang bisa mengambil bentuk manusia. Namun, mereka semua dihancurkan oleh Master Sekte-Sekte Iblis, dan celah spasial hampir disegel. Namun, saat dia menyegelnya, sebuah kecelakaan terjadi. Sepertinya seseorang di dalam telah menggunakan mantra yang tak terbayangkan untuk menghentikan Master Sekte-Sekte Iblis menyelesaikan segel. Namun, meski begitu, segel tetap berperan. Retakan spasial menyusut banyak, dan berkat efek segel, tidak terlalu banyak binatang kuat yang bisa keluar. Adapun 9 mata di langit, murid Sekte Iblis biasa akan tahu tentang mereka. Hanya para tetua sekte yang tahu bahwa 9 mata itu mewakili alam surgawi kuno. Ada desas-desus di antara para tetua yang menyatakan bahwa alasan Sekte Iblis berpisah dari Sekte Dewa adalah karena perintah dari Master Sekte generasi pertama. Dia telah memerintahkan sekelompok dewa sekte untuk ditempatkan di sini selama beberapa generasi dan menjaga tempat ini, untuk tidak membiarkan seekor binatang pun keluar dari celah spasial hidup-hidup. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte Dewa Sekte adalah orang yang sama dengan Master Sekte-Sekte Iblis, dikatakan bahwa dia berasal dari alam surgawi kuno, dikatakan bahwa dia telah menghilang sejak lama, dan apakah dia sudah mati atau hidup tidak diketahui. Sekte Dewa saat ini dikendalikan oleh salah satu budaknya atas namanya.
Inilah sebabnya mengapa Sekte Iblis tidak mendengarkan perintah Sekte Dewa dan memiliki metode untuk menangani Sekte Dewa. Tentu saja, semua ini hanyalah rumor. Sejarah yang sebenarnya telah menghilang ke dalam sungai waktu, dan sangat sedikit yang mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Saat ini, cahaya merah yang mengerikan bersinar di luar celah spasial. Setelah bergegas tanpa henti, Wang Lin dan wanita tua berbaju putih akhirnya tiba. Sepanjang jalan, Wang Lin telah menggunakan kecepatan yang hampir gila, bergegas dari wilayah peringkat 2 hanya dengan menggunakan waktu beberapa hari. Nyonya tua putih. Itu dia. Petik 2. Nyonya putih pergi setengah bulan yang lalu atas perintah Sekte Iblis untuk melakukan sesuatu untuk Li Qianmei. Siapa orang sebelum dia? Petik 2. Saya tidak bisa melihat melalui kultivasi orangnya, tetapi saya merasa diri saya gemetar di hadapannya. Dia terlalu kuat. Aku tidak tahu di sekte mana dia lebih tua, tapi kenapa dia ada di sini. Petik 2. Orang ini terlalu kuat dan terlalu aneh. Bahkan binatang buas mundur ketakutan. Bahkan tengkorak hitam itu mulai panik saat mereka merasakan orang ini. Orang tua di antara 6 jenius memandang Wang Lin dengan keterkejutan di matanya. Mungkinkah dia alasan Li Qianmei dihukum oleh Sekte Iblis dan dikirim ke kedalaman Spatial Crack? Wanita acuh tak acuh itu memandang Wang Lin, tetapi pikirannya bergetar. Tatapan dan perasaan ilahi diam-diam menghilang ketika mereka mendekati Wang Lin. Ketiga orang yang dikelilingi kabut biru menjadi waspada dan menatap Wang Lin. Ekspresi mereka yang tersembunyi oleh kabut biru berubah. Salah satu suara keluar dari kabut biru. Nyonya putih tua, siapa dia? Wanita tua berbaju putih hendak berbicara ketika Wang Lin menyerbu ke arah celah spasial yang perlahan terbuka. Saat dia mendekat, tengkorak dan binatang buas yang mencoba mundur kembali ke celah spasial mengeluarkan jeritan ketakutan. Berisik. Wang Lin sangat cepat sehingga dia mendekat dalam sekejap. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan badai melanda. Badai itu mengandung guntur, dan saat menyapu, semua binatang buas itu roboh dan mati. Semua ini sangat mudah bagi Wang Lin. Dia khawatir tentang keadaan Li Qianmei saat ini. Dan jeritan binatang buas ini membuatnya kesal. Dengan lambaian tangannya, semua binatang buas di luar celah berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Bahkan naga 9 jurang di sisi celah spasial tidak bisa membantu tetapi berhenti mengaum. Adapun tengkorak yang dibentuk oleh kabut hitam, mereka semua gemetar seolah-olah mereka telah menghadapi musuh alami mereka. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Wang Lin berdiri di luar celah dan melihat tengkorak yang gemetar. Matanya memancarkan cahaya yang kuat. Iblis dari dunia neter. Di awal hidupnya, ia menjadi pemangsa jiwa di medan perang asing di planet Suzaku dan melahap sejumlah besar iblis. Pada saat ini, dia menemukan aura iblis di tengkorak ini. Tidak banyak iblis di sini, tapi masih cukup banyak. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia membuka mulutnya dan menarik napas. Pusaran raksasa sepertinya muncul di hadapannya. Tengkorak-tengkorak itu gemetar dan tidak berani melawan. Mereka pingsan satu persatu dan berubah menjadi gas hitam yang masuk ke mulut Wang Lin. Bahkan tengkorak terbesar pun bergetar dan runtuh. Itu menjadi masa besar gas hitam yang dihirup oleh Wang Lin. Dia telah menyebabkan semua binatang di sini runtuh dan kemudian menghirup semua tengkorak hitam. Kekuatan dan mantra seperti itu mengejutkan semua orang di sini selain wanita tua itu. 6 jenius di antara ribuan pembudidaya semuanya terkejut dan murid mereka menyusut. Ada juga 3 orang dari Sekte Iblis. Mereka terkejut dan mulai mendiskusikan kekuatan Wang Lin. Setidaknya dia adalah Heaven's Blade pertama, tapi mengapa dia tidak memiliki halo? Mungkin dia punya mantra untuk menyembunyikan halo. Orang ini tidak mungkin tanpa nama, tapi kenapa dia datang dengan Nyonya Putih? Aku ingat Nyonya Putih pergi untuk membawa jiwa kehidupan Li Qianmei ke suatu tempat, mungkinkah? Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan jiwa kehidupan Li Qianmei? Mereka bertiga saling menyampaikan pesan dan berjaga-jaga. Hanya wanita tua berbaju putih yang mati rasa bagi mereka semua. Dia telah melihat semua yang telah dilakukan Wang Lin di sepanjang jalan, dan bahkan 6 tetua tinggi dari Sekte Abadi terlalu takut untuk menghentikannya. 2 di antaranya bahkan sudah kehilangan tubuh. Sekarang Wang Lin hanya membunuh beberapa binatang buas. Itu tidak berarti baginya. Tatapan semua orang tertuju pada Wang Lin, tapi dia tidak peduli sama sekali. Waktunya singkat, dan setelah menyerap tengkorak, dia melihat celah spasial yang perlahan terbuka. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang kuat di dalam. Aura ini ragu-ragu dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Li Qianmei masuk ke sini. Wang Lin berbalik dan menatap wanita tua berbaju putih itu. Suaranya tenang, seperti keheningan sebelum gunung berapi meletus. Ini tempatnya. Wanita tua berbaju putih segera menjawab setelah Wang Lin menatapnya. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tidak punya waktu untuk menunggu celah spasial ini perlahan terbuka.
Tangannya terulur dan matanya bersinar terang. Aura gila meletus dari tubuhnya, dan dengan raungan, dia merobek celah spasial terbuka. Dia akan merobek celah spasial yang perlahan membuka. Fellow Cultivator, berhenti. Ada naga 9 jurang di dalam, dan itu sangat kuat. Begitu keluar, akan ada banyak kematian. Saya harap Fellow Cultivator bisa menunggu sampai kita membuat formasi sebelum membukanya. Orang yang berbicara adalah salah satu anggota Sekte Iblis di dalam kabut biru. Ketiganya menyerbu ke arah celah spasial. Wang Lin menutup telinga saat dia meraung dan merobeknya. Gemuruh menggelegar dan suara retak bergema. Retakan spasial robek olehnya. Saat retakan spasial robek, naga 9 jurang meraung. Itu langsung menutup dan mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin sangat dekat dengan naga 9 jurang. Mata naga itu menampakkan ekspresi kegilaan saat sejumlah besar kabut hitam keluar dari sela-sela sisiknya. Bahkan lebih banyak kabut hitam keluar dari mulutnya, dan tubuhnya yang besar akan mengelilingi Wang Lin. Sialan, kamu berani melahapku. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan dia bahkan tidak berusaha mengelak. Ketika naga 9 abis mendekat, dia mengangkat telapak tangannya dan membanting ke depan. Gemuruh menggelegar bergema dengan telapak tangan ini. Pada saat ini, energi asal tak berujung berkumpul seperti orang gila ke telapak tangan Wang Lin, menciptakan cetakan telapak tangan raksasa, dan bertabrakan dengan wajah naga 9 abis. Naga 9 jurang mengeluarkan teriakan menyedihkan saat tubuhnya bergetar. Suara letupan bergema saat skala yang tak terhitung jumlahnya meledak dan darah menyembur keluar sementara itu dengan cepat mundur. Kegilaan di matanya menjadi dingin dan digantikan oleh ketakutan. Tidak mati. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh, lalu dia melangkah ke celah spasial. Dia mengangkat tangan kanannya dan membanting dua tanduk naga 9 jurang sekali lagi. Ada ledakan yang menggelegar dan naga 9 jurang meraung lagi. Matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Naga itu masih belum mati setelah dua mantra. Tubuh Wang Lin berkedip dan mendarat di kepala naga. Jadilah tungganganku dan aku akan mengampuni hidupmu. Wang Lin tidak terbiasa dengan bagian dalam celah spasial. Dengan adanya naga 9 abis ini, akan jauh lebih nyaman. Bab 1294 Dao Mantra. Naga 9 jurang meraung. Itu harus diserahkan. Rasanya aura yang menakutkan dan kacau di dalam Wang Lin yang membuatnya bergetar. Ada 3 alasan mengapa diajukan. Alasan pertama berasal dari ingatan yang diwarisi dari zaman kuno. Kekuatan para dewa. Alasan kedua adalah getaran dari jiwanya. Seolah-olah jiwa Wang Lin memiliki kekuatan untuk menahan dan melahapnya. Alasan ketiga yang paling membuatnya takut. Itu juga dari ingatan yang diwarisi. Itu adalah aura Kaisar Binatang Buas. Aura Ji Qiong. Selain itu, kedua telapak tangan dari Wang Lin mengandung kekuatan yang menggetarkan surga, jadi bagaimana naga 9 abis bisa melawan? Itu hanya bisa menyerah dan menjadi tunggangan Wang Lin. Ketika Wang Lin menggunakan kedua telapak tangan untuk menaklukkan naga 9 jurang, semua orang di luar celah spasial terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Ini bahkan lebih mengejutkan dan tidak bisa dipercaya ketika Wang Lin menghancurkan semua binatang buas dan tengkorak itu. Bahkan 3 anggota Sekte Iblis di dalam kabut biru semuanya terkejut dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hati mereka bergetar, menyebabkan kabut biru di sekitar mereka berubah. Naga 9 jurang diambil olehnya sebagai tunggangan. Masalah ini. Kita bertiga menyerang bersama dengan mantra rahasia Sekte Iblis dapat mengalahkan naga 9 jurang, tapi tidak mungkin membuatnya menyerah, apalagi menjadikannya tunggangan kita. Apa sebenarnya identitasnya untuk bisa melakukan ini? Petik 2. Meskipun naga 9 jurang ini belum dewasa, ia masih salah satu dari 6 binatang pendamping Ji Qiong. Bagaimana bisa dijinakkan begitu saja? Petik 2. Ketiganya ketakutan dan menatap Wang Lin dengan kaget. Jika mereka seperti ini, maka tidak perlu membicarakan sisanya. Para pembudidaya di luar celah spasial semuanya tercengang. Jiwa asal 6 jenius bergetar saat mereka menatap Wang Lin yang berdiri di atas kepala naga 9 jiwa di dalam celah spasial. Sosok Wang Lin terukir di hati mereka. Pakaian putih dan rambut putih Wang Lin membuatnya tampak seperti dewa pertempuran yang mengguncang surga yang akan disembah semua orang. Li Qianmei pasti melakukannya untuknya, dia pasti datang untuk Li Qianmei. Li Qianmei, diam-diam aku telah bersaing denganmu selama 100 tahun. Aku pikir kamu akan mati setelah dikirim ke celah spasial, tapi aku tidak menyangka orang yang begitu kuat akan datang untuk menyelamatkanmu. Wanita acuh tak acuh itu menghela nafas. Wang Lin berdiri di naga 9 jurang dan mengabaikan keterkejutan semua pembudidaya di luar. Dia akan bergegas ke kedalaman celah spasial untuk menyelamatkan Li Qianmei. Namun, pada saat ini, aura yang sangat kuat meletus dari salah satu dari 6 planet Sekte Iblis.
Pada saat yang sama, seseorang mendekat. Orang ini terlalu cepat. Dengan satu langkah, dia berteleportasi di ruang ini yang tidak bisa Anda teleportasi. Setelah mengambil satu langkah, dia mengambil langkah kedua. Setelah langkah kedua mendarat, dia muncul di samping tiga orang dari Sekte Iblis dan mengambil langkah ketiga. Dia begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengikutinya saat dia memasuki celah spasial dan muncul di hadapan Wang Lin. Fellow cultivator, jangan terburu-buru. Biarkan orang tua ini melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk memasuki kedalaman celah spasial. Petik 2. Saat orang itu mendekat, sebuah suara lembut bergema, mengguncang di dalam dan di luar celah spasial. Saat orang ini mendekat, tangan kanan mereka dan menekan Wang Lin, yang berada di atas kepala naga 9 jurang. Ekspresi Wang Lin netral. Saat telapak tangan tiba, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan. Kekuatan dari kedua telapak tangan bertabrakan di udara. Energi asal tak berujung berkumpul seperti orang gila. Aura destruktif yang bisa menghancurkan ruang itu sendiri menyebar di antara kedua telapak tangan mereka. Kejutan yang tak terlukiskan muncul dan menyebar seperti orang gila. Seolah-olah badai yang kuat menyapu para pembudidaya di sekitarnya, memaksa mereka mundur. Bahkan 6 jenius menjadi pucat dan terpaksa mundur. Hanya 3 orang dari Sekte Iblis yang bisa tetap diam sebelum gelombang kejut. Mereka menatap ke celah spasial dengan ekspresi serius. Wang Lin mengeluarkan erangan teredam dan suara letusan bergema di dalam tubuhnya. Dia terlempar ke belakang beberapa puluh kaki bersama dengan naga 9 jurang. Sosok yang mendekat dengan 3 langkah juga mengeluarkan erangan tertahan, tapi bukannya mundur, sosok itu mengambil langkah lain. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Wang Lin bersinar dan dia melompat dari naga 9 jurang ke arah sosok itu. Ketika dia mendekat, tangan kanannya membentuk kepalan dan bintang dewa kuno di antara alisnya muncul. Sejumlah besar energi dewa kuno meletus dan memasuki tinjunya. Ada ledakan keras, dan orang itu berhenti sejenak dan didorong mundur. Wang Lin tampak murung saat dia mengejarnya. Dia melambaikan tangannya dan setetes darah mengalir dari antara alisnya, berubah menjadi pedang merah darah. Memegang pedang darah, Wang Lin tanpa ampun menebang sambil mengejar. Ekspresi sosok yang mundur itu sangat berubah ketika Wang Lin mengeluarkan pedang darahnya. Dia meludahkan cangkang kura-kura untuk memblokir di depannya. Saat cangkang kura-kura muncul, pedang darah itu menebas dan bertabrakan dengan cangkang kura-kura. Gemuruh menggelegar bergema, tetapi cangkang kura-kura tidak bisa menghentikan pedang darah sama sekali. Ketika mereka bertabrakan, cahaya darah menembus orang tersebut. Tubuh orang itu terhuyung-huyung dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia mundur sekali lagi, tapi kemudian dia melambaikan tangannya dengan keras. Energi asal mulai berkumpul seperti orang gila. Suaranya tiba-tiba bergema. Bumi, Kaisar, Dipper, Surgawi, ledakan. War Spirit Print. 5 rune tiba-tiba muncul, dan bersama-sama mereka membentuk telapak tangan raksasa. Jejak telapak tangan ini adalah War Spirit Print yang sebenarnya. Saat itu muncul, energi asal di dunia dengan cepat terkondensasi dan langsung berubah menjadi padat. Itu menyerbu ke dahi Wang Lin dengan momentum kuat yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak mundur, dan saat dia keluar, matanya bersinar merah. Pedang darah di tangannya menghilang dan menyatu dengan tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang mengerikan. Tubuhnya menjadi pedang darah. Dia adalah pedang darah. 2 jari tangan kanannya adalah ujung pedang yang bisa menembus langit dan bumi. Dia menunjuk telapak tangan dengan 2 jari ini. 10 juta sinar energi pedang mengelilinginya, membentuk badai pedang yang bertabrakan dengan jejak telapak tangan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Langit dan bumi bergetar ketika 10 juta sinar energi pedang bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Sinar energi pedang runtuh dan telapak tangan berhenti sejenak. Pada saat ini, 2 jari Wang Lin yang diselimuti cahaya merah menusuk ke tengah telapak tangan. Jejak telapak tangan runtuh dengan ledakan yang menggelegar, dan energi asal yang menindas tersebar. Ekspresi orang itu berubah sekali lagi, dan dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Wang Lin menerobos jejak telapak tangan dan melangkah maju. Kedua jarinya menunjuk ke dahi orang itu. Sosok itu bergetar dan mengeluarkan darah. Dia dengan cepat mundur dan meninggalkan celah spasial. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia mengejar orang itu keluar dari celah spasial. Tangan kirinya ditekan di antara alisnya seolah-olah dia akan merobek sesuatu. Ekspresi sosok itu berubah sekali lagi setelah melihat tangan kiri Wang Lin, dan dia dengan cepat berteriak, "Rekan kultivator, berhenti! Rekan kultivator, hentikan! Orang tua ini ceroboh dalam masalah ini." Petik 2. Dia berhenti di depan 3 anggota Sekte Iblis dan berubah menjadi pria tua berambut putih. Dia kemudian menggenggam tangannya ke Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dari celah, menatap pria tua itu, dan meletakkan tangan kirinya.
Tiga anggota Sekte Iblis di belakang lelaki tua itu dengan hormat berkata, "Salam, tetua." Orang tua itu mengangguk sedikit dan kemudian menatap Wang Lin dengan keterkejutan di matanya. Kemudian dia menggenggam tangannya dan berkata, "Fellow Cultivator sangat kuat, dan orang tua ini bukan tandinganmu, terutama melawan pedang darahmu." Harta itu, penatua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kejutan dan kengerian yang dibawa harta ini padanya tak terlukiskan. Wang Lin dengan dingin menatap pria tua itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menarik pandangannya dan menyerbu kembali ke celah. Naga 9 jurang di dalam telah ketakutan keluar dari akalnya dan tidak berani melarikan diri. Orang tua itu memandangi punggung Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator, orang tua inilah yang kasar. Saya percaya fellow cultivator datang untuk menyelamatkan Li Qianmei. Li Qianmei dibina oleh lelaki tua ini untuk diterima di Sekte Iblis, dan lelaki tua inilah yang mengizinkannya pergi." Kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok terbang menuju Wang Lin. Retakan ini sangat besar. Jika mencari secara acak, akan sangat sulit menemukan Li Qianmei. Giok ini berisi peta, dan saya telah menandai lokasinya. Dengan kecepatan fellow cultivator, Anda mungkin bisa mengejar. Petik 2. Wang Lin berhenti dan menangkap giok itu. Setelah dia memindainya dengan akal ilahi, rasa dingin di wajahnya melembut. Kemudian dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Kembali dan masuk ke kultivasi tertutup selama 3 hari. Jangan gunakan niat dao Anda dan fokuskan pikiran Anda. Dalam 5 jam terakhir dari hari ketiga, niat dao Anda akan runtuh. Bertahanlah, dan jika Anda bisa menahannya, tidak akan ada salahnya." Petik 2. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia meninggalkan lelaki tua yang terkejut itu dan memasuki celah spasial. Dia mendarat di kepala naga 9 abis dan menyerbu ke kedalaman celah spasial. Orang tua itu melihat kemana Wang Lin menghilang, dan ekspresinya berubah. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya dan kemudian wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, menjadi ketakutan. Dia melihat bahwa ada perubahan misterius pada niat daonya. Seolah-olah kekuatan asing telah menyerbu dan menyebabkan niat daonya secara bertahap melemah. Ini, dao mantra. Wajah lelaki tua itu tanpa darah, dan dia merasa beruntung. Jika bukan karena niat baiknya sendiri dalam memberikan giok itu, orang lain tidak akan memberitahunya tentang itu. Bahkan jika dia menyadari bahwa niat daonya sendiri rusak, dia akan pergi ke budidaya pintu tertutup untuk menyembuhkan. Kemudian, pada 5 jam terakhir di hari ketiga, dia akan tertangkap basah. Jika dia tidak mati, dia akan terluka parah karenanya. Orang ini mungkin benar-benar bisa menyelamatkan Li Qianmei. Bahkan dengan kultivasi Heaven's Blade kedua, saya tidak percaya diri untuk menang melawannya, dan diam-diam saya terluka olehnya. Bagian yang paling menakutkan adalah dia masih memiliki segel padanya. Jika dia melepaskan segel itu, mata lelaki tua itu menjadi serius saat dia melihat ke dalam celah spasial. Kemudian dia berbalik dan kembali ke planet budidaya. Dia segera pergi ke kultivasi pintu tertutup. Bab 1295 Pimpin tentang Li Qianmei. Wang Lin hanya berada di medan perang celah spasial Sekte Iblis untuk sesaat. Namun, dalam waktu singkat ini, dia telah membawa keterkejutan yang tak terlukiskan kepada ribuan pembudidaya di sana. Binatang buas itu runtuh, tengkorak hitamnya padam, dia telah merobek celah itu, menjinakkan naga 9 jurang, dan melawan sesepuh Sekte Iblis. Tidak hanya dia tidak kalah dan telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dia juga menyebabkan sesepuh tanpa sadar menderita luka tersembunyi. Semua ini membuat takut ribuan pembudidaya di luar celah spasial. Pakaian putih dan rambut putih terukir di hati para pembudidaya ini. Mereka tidak akan pernah bisa dihapus. Bagi orang-orang di Laut Awan, celah spasial itu akrab dan tidak biasa. Mereka akrab dengan perang yang sedang berlangsung tetapi tidak terbiasa dengan kemana perang itu mengarah dan berakhir. Bukan karena tidak ada pembudidaya yang kuat yang masuk ke celah spasial, hanya saja mereka tidak akan kembali, karena itu terlalu besar. Itu seperti alam semesta sendiri, dan tidak dapat dieksplorasi hanya dengan beberapa orang. Dari 100 orang yang masuk, kurang dari 3 orang yang akan kembali. Sisanya akan mati atau hilang. Namun, Sekte Iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus mengirim orang sesekali. Dengan menggunakan metode tingkat kematian yang tinggi ini, mereka perlahan-lahan menemukan jalan keluar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Li Qianmei telah menjadi pengintai untuk sekali lagi menjelajahi celah spasial. Entah dia hidup dan kembali dengan penemuan baru, atau dia akan mati dan menjadi salah satu pembudidaya yang menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin menarik diri dari batu giok di tangannya dan dia melihat dunia gelap tanpa cahaya. Bahkan dengan kultivasinya, dia hanya bisa melihat sekitar 1000 kaki. Segala sesuatu yang melewati itu adalah buram hitam.
Jalan di Batu Giok adalah jalan masuk ke kedalaman celah spasial yang diperoleh Sekte Iblis dengan mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga jalan yang diambil Li Qianmei, tapi tempat ini terlalu besar. Bahkan bagian di dalam Batu Giok tidak benar-benar memasuki kedalaman. Petik 2. Wang Lin berdiri di atas naga 9 jurang. Ia bergerak sangat cepat dengan tubuh 10.000 kaki seperti sambaran petir yang aneh. Alasan anehnya adalah naga 9 abis benar-benar diam saat terbang. Tidak ada suara gemuruh atau dentuman sonik yang disebabkan oleh kecepatannya. Saat Wang Lin duduk di atas kepala naga 9 jurang, dia diam-diam melihat sekeliling. Dia sepertinya bisa sepenuhnya masuk ke dunia yang gelap ini tanpa rasa tidak nyaman. Setelah dia bergerak maju untuk waktu yang tidak diketahui, itu tidak lagi diam, dan ada semburan raungan datang dari kejauhan. Karena raungan itu sangat jauh, itu terdengar seperti seseorang bernapas. Namun, itu bukanlah satu, tapi banyak. Perasaan aneh ini bisa membuat semua pembudidaya Cloud Sea yang baru masuk untuk pertama kalinya menjadi waspada. Namun, semua ini tidak memengaruhi Wang Lin sama sekali. Dia dengan tenang duduk di sana dan diam-diam melihat ke depan, mengingat 10 tahun ketika dia menjadi patung batu dan tidak bisa merasakan apapun di dunia luar, juga, cahaya darah dan kehangatan yang selalu ada saat dia berada di dalam Heaven Defiing Bedford. 10 tahun. Jika tidak ada cahaya darah, jiwa Wang Lin akan tetap tinggal di dalam Heaven Defiing Bed sampai dia menghilang. Dia ingat bahwa pada awalnya, dia sangat dingin dan perlahan menghilang, baru setelah cahaya darah datang dia menjadi hangat dan tubuhnya perlahan mulai terbentuk kembali. Dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya dan membangkitkan ingatannya. Karena cahaya darah itulah dia dapat menemukan penguasa alam tertutup dan memasuki alam Dao untuk memahami mantra Dao pertamanya. Dream Dao, ini adalah mantra yang aku pahami di alam Dao. Ini adalah mantra ketiga saya setelah Sunderet Night and Flowing Time. Itu adalah mantra Dao. Wang Lin menghela nafas. Semakin dia mengingat kata-kata wanita tua itu, semakin dia memikirkan cahaya darah di dalam Heaven Defiing Bed. Dia merasa seperti dia lebih berhutang pada Li Qianmei dan tidak dapat membayarnya kembali. Waktu perlahan berlalu saat Wang Lin mengingat kembali ingatannya. Dunia di dalam celah spasial sepertinya tidak pernah berubah. Semuanya selalu gelap. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Wang Lin sesekali melihat ke atas, bayangan binatang yang muncul sejauh 1000 kaki menjadi semakin banyak. Jika dunia ini menyala, pemandangan yang akan disingkapkan akan mengejutkan setiap pembudidaya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan energi asal berkumpul di tangan kanannya. Cahaya emas berkumpul di telapak tangannya dan kemudian melesat ke atas seperti meteor. Itu memecah keheningan dan tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang yang menerangi semuanya. Saat cahaya muncul, raungan yang mengguncang surga datang dari binatang buas di sekitarnya. Dengan cahaya itu, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa berbagai jenis binatang buas telah mengelilinginya dan naga 9 jurang. Jumlah mereka tidak kurang dari 10.000. Mereka tampaknya sangat peka terhadap cahaya. Saat cahaya bersinar dalam kegelapan, mereka semua meraung dengan keras dan cepat mundur. Cahaya yang menyilaukan segera dilahap oleh kegelapan, menyebabkan dunia menjadi gelap sekali lagi. Naga 9 Abis adalah salah satu raja binatang di celah spasial, dan itu mengeluarkan aura milik raja binatang. Ini mencegah binatang buas di sekitarnya mendekat. Inilah mengapa Wang Lin bisa sampai sejauh ini. Semua binatang buas harus mundur ketika bertemu dengan naga 9 jurang, tetapi karena keberadaan Wang Lin, mereka menjadi konflik. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak dari mereka berkumpul tetapi tidak berani terlalu dekat. Cahaya memungkinkan Wang Lin untuk melihat binatang buas di sekitarnya. Meski ada banyak, kebanyakan dari mereka peringkat 10. Tidak banyak yang di atas peringkat 10. Cahaya menghilang. Wang Lin masih duduk dengan tenang di atas kepala naga 9 jurang saat akal ilahi menyebar. Naga 9 abis tampaknya dirangsang oleh indera ilahi dan mengeluarkan raungan. Raungan itu mengguncang surga, dan bergema dengan keras di dalam dunia yang gelap ini. Naga 9 abis tiba-tiba melaju dan menyerbu ke depan. Semua binatang buas mundur, membuka jalan. Naga 9 jurang menerobos kawanan binatang buas dan menembus ke kedalaman dunia gelap. Sulit untuk melacak waktu di dalam celah spasial. Tidak ada hari, hanya kegelapan tanpa akhir. Saat naga 9 jurang semakin dalam, ekspresi Wang Lin secara bertahap menjadi serius. Meskipun dia masih hanya bisa melihat 1000 kaki di depan, dia menemukan ada sesuatu yang berbeda. Saat dia melangkah lebih dalam, warna dunia ini berubah. Itu bukan lagi hitam, tapi ungu. Naga 9 abis mulai bergerak semakin lambat. Ada sedikit getaran dari jiwanya, seolah dunia ungu membuatnya takut. Jika bukan perasaan ilahi Wang Lin yang mengelilinginya, naga 9 abis akan gemetar hebat dan tidak berani bergerak lebih jauh. Itu akan segera pergi dan terbang.
Binatang buas yang mengikuti mereka semua gemetar dan tidak berani mengikuti lebih dalam. Namun, jumlah binatang buas yang mengelilingi mereka tidak berkurang, tetapi meningkat. Ini semua adalah binatang yang hidup di dunia ungu ini. Wang Lin secara alami memperhatikan keadaan abnormal naga sembilan abis. Matanya berbinar. Meskipun jumlah waktu yang telah berlalu tidak jelas, berdasarkan kecepatan mereka, Wang Lin menghitung seberapa jauh mereka telah menempuh perjalanan. Berdasarkan analisisnya, dia berada di tepi alam ungu yang terekam di batu giok. Ini sangat dekat dengan ujung lorong yang ditandai dengan batu giok. Duduk di atas kepala naga sembilan jurang, Wang Lin memejamkan mata dan merasakan sekelilingnya. Dia secara bertahap merasakan jejak samar mantra di dekatnya. Seolah-olah seseorang baru saja menggunakan mantra belum lama ini. Wang Lin telah datang jauh-jauh ke sini dan masih agak jauh dari ujung lorong. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah mengikuti jalan yang benar, apakah dia tidak menemukan petunjuk tentang Li Qianmei. Setelah memasuki celah spasial, dia samar-samar merasakan beberapa aura yang kuat. Mereka tampaknya menyadari Wang Lin tetapi anehnya tidak menghentikannya. Pada saat ini adalah pertama kalinya dia menemukan petunjuk tentang Li Qianmei. Meskipun jejak mantra samar, itu nyata. Mereka tidak ditinggalkan oleh binatang buas, tetapi seorang kultivator. Li Qianmei, apakah itu kamu? Wang Lin membuka matanya, dan mereka menyala. Tangannya membentuk segel dan dia menekannya kuat-kuat di antara alisnya. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke dahinya, dan jiwa asalnya bergetar hebat. Saat jiwa asalnya bergetar, jejak mantra berubah dengan cara yang aneh. Di mata Wang Lin, dunia mulai berubah. Kegelapan menghilang dan digantikan oleh garis vertikal. Mengalir waktu, membalik, mata Wang Lin bersinar seperti obor dan tiba-tiba menembus kegelapan. Garis-garis itu mulai bergerak seolah membentuk sesuatu. Kehampaan di hadapannya dipenuhi dengan kekuatan waktu, dan di bawah kekuatan aneh ini, waktu mulai mundur. Kehampaan secara bertahap mulai berputar, dan sosok wanita berbaju putih muncul. Wajahnya sangat pucat dan ada noda darah yang mengejutkan di pakaiannya. Dia memegang pedang panjang di satu tangan, dan pena emas mengelilinginya saat dia bergegas melewati kehampaan. Bab 1296 tertawa. Wajahnya tanpa darah dan dia sangat kurus, hampir sekantong tulang. Saat dia bergerak maju, bayangan besar seperti cambuk menuju langsung ke wanita berbaju putih. Saat bayangan mendekat, wanita itu mengayunkan pedang panjang di tangannya untuk melawan bayangan itu. Ada gemuruh yang menggelegar dan wajahnya menjadi semakin pucat dan dia batuk darah. Dia menyerbu ke kedalaman kehampaan, dan bayangan itu mengejarnya dari dekat. Kekosongan yang bengkok itu bergetar dan runtuh. Jejak mantranya juga hancur. Pada saat ini, mata Wang Lin menunjukkan kegembiraan dan kegilaan. Li Qianmei. Meskipun wanita berbaju putih telah berubah dan sangat kurus, Wang Lin segera mengenalinya sebagai Li Qianmei. Keadaan lemah dan wajahnya yang pucat menusuk jantung Wang Lin seperti jarum. Rasa sakit yang hebat menyebabkan perasaan ilahinya meletus dan membentuk badai dahsyat yang menembus naga sembilan abis. Naga sembilan jurang mengeluarkan dua semburan udara panas dari hidungnya dan menyerbu ke depan saat itu bergetar. Kali ini, naga sembilan abis bergerak lebih cepat saat menembus kehampaan dan ke kedalaman celah spasial. Namun, naga sembilan jurang bergetar lebih hebat lagi. Jiwanya diambang kehancuran. Seolah-olah ini adalah tempat terlarang, tempat yang tidak berani dimasuki. Tak lama setelah itu, naga sembilan jurang mengeluarkan raungan sedih dan berhenti meskipun ada rangsangan Wang Lin. Itu meraung ketakutan saat bergetar. Perasaan dingin mengalir melalui dunia ungu seperti udara mengalir. Energi dingin inilah yang menyebabkan naga sembilan jurang berhenti karena ketakutan dan mengabaikan perintah Wang Lin. Tidak hanya tidak bergerak maju, ia ingin mundur. Mata Wang Lin berbinar dan dia akan turun. Namun, wajahnya berubah dan dia melambaikan tangan kanannya. Sebuah batu giok muncul di tangannya. Itu adalah batu giok jiwa Li Qianmei. Ada suara retakan yang menusuk telinga, dan retakan itu menjadi lebih lebar. Jiwa kehidupan Li Qianmei menjadi lebih lemah. Itu hampir padam. Jantung Wang Lin berputar sejenak, seolah-olah ada sesuatu yang meninju dadanya. Aura gila memenuhi tubuhnya. Dia mengabaikan naga sembilan jurang saat dia melompat dan menyerbu ke kedalaman celah spasial. Namun, tanpa aura binatang Raja Naga Sembilan Abis, saat dia menyerang, raungan binatang mulai bergema. Binatang buas yang hidup di dunia ungu ini tiba-tiba menyerang Wang Lin. Seekor binatang buas dengan tubuh kura-kura dan mengeluarkan raungan yang kuat saat menyerang Wang Lin dari jarak 1000 kaki. Wang Lin tidak melambat sama sekali dan menyerang ke depan. Jarak 1000 kaki ditutup dalam sekejap. Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan melontarkan pukulan. Gemuruh-gemuruh sepertinya memulai pembantaian dan bergema di seluruh dunia yang gelap ini.
Binatang kura-kura itu gemetar dan matanya linglung. Tubuhnya segera meledak menjadi kabut darah. Wang Lin bergegas keluar dari kabut darah dan maju ke depan. Namun, saat dia menyerang, raungan binatang bergema dan lebih dari 10 jenis binatang mendekat. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Wang Lin seperti dewa pembantaian, dan sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia melambaikan tangannya dan seekor binatang seperti singa di sebelah kirinya tiba-tiba ambruk menjadi tumpukan daging dan darah. Seekor ular piton sepanjang 10.000 kaki mendekat dan diinjak oleh kaki kanan Wang Lin. Itu menjerit menyedihkan dan segera mati. Seekor laba-laba raksasa berwajah manusia dengan tubuh 10.000 kaki seperti gunung kecil mendekat. Ia membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin, tapi Wang Lin menekan dengan tangan kanannya dan laba-laba itu mati. Jeritan binatang buas sebelum kematian mereka meningkat. Wang Lin seperti badai yang menyebabkan hujan darah saat dia merobek kehampaan. Cahaya merah muncul di mata Wang Lin, dan dia bergerak lebih cepat saat dia meraung, skram, 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 skram. Tangan kanannya membentuk segel dan 10 juta pedang mengelilinginya. Hewan buas di sekitarnya semua berteriak dan mundur, tetapi ketika mereka mundur, tubuh mereka runtuh dan mereka mati dengan menyedihkan. Namun, kematian mereka melepaskan aroma berdarah yang menarik lebih banyak binatang buas. Ada ratusan ribu hewan yang bergegas menuju Wang Lin, dan tidak ada akhir yang terlihat. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan kedinginan melintas di matanya. Saat ratusan ribu binatang menyerbu ke arahnya, nyala api biru keluar dari tubuhnya. Api biru menyebar kemana-mana, dan setiap binatang yang menyentuhnya menjerit saat mereka dibakar menjadi abu. Api biru ini terlalu cepat dan muncul terlalu tiba-tiba. Ini dengan cepat menyebar dan menciptakan lautan api selebar 10.000 kaki di sekitar Wang Lin. Sekarang tidak ada lagi binatang buas di sekitarnya. Kaki kanannya mengambil satu langkah ke depan dan dia mulai bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, setelah beberapa saat hening, bahkan binatang buas yang lebih ganas meraung dan mengelilingi Wang Lin dari segala arah. Dingin di mata Wang Lin menjadi lebih kuat, dan dia melambaikan tangan kanannya. Guntur meraung di dunia gelapnya dan ular perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Wang Lin. Mereka membentuk bola guntur yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang binatang buas itu. Gemuruh bergema sekali lagi dan mengguncang dunia sementara Wang Lin bergegas keluar. Aura ganas meletus dari tubuhnya, dan gemuruh bergema saat dia terbang. Binatang buas itu runtuh satu per satu. Beberapa menghalangi jalan Wang Lin dan dihancurkan oleh pedang. Wang Lin langsung menghantam beberapa dari mereka dan menghancurkan tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Bau darah menjadi lebih kuat. Saat Wang Lin bergerak maju, tidak ada satupun binatang yang bisa membuatnya berhenti. Binatang tak berujung muncul di hadapan Wang Lin. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Jejak telapak tangan raksasa muncul di hadapan Wang Lin dan sejumlah besar energi asal berkumpul, menyebabkan jejak telapak tangan tersebut segera berubah menjadi korporeal. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, jejak telapak tangan itu bergerak maju. Semua binatang buas yang bertabrakan dengan telapak tangan mati dengan mengenaskan. Bau darah menjadi lebih kuat. Namun, Wang Lin mulai bergerak lebih cepat. Dengan War Spirit Print, semua binatang buas mati. Wang Lin menembus kegelapan dan tiba di ujung lorong yang ditandai dengan batu giok. Setelah dia tiba di sini, tidak ada lagi arah yang harus dia ikuti. Aura dingin bahkan lebih kuat di sini. Itu menembus tubuhnya dan bahkan jiwa asalnya tampak melambat. Ketika War Spirit Print diserang oleh udara dingin, suara berderak bergema dan es muncul di atasnya. Dalam sekejap, telapak tangan besar itu berubah menjadi patung es. Pada saat ini, gas putih muncul di dunia yang dingin ini. Itu berubah menjadi binatang buas yang mengeluarkan aura es. Semua binatang buas ini terlihat berbeda, tetapi tatapan ganas mereka jauh lebih kuat daripada binatang buas yang telah dibunuh Wang Lin. Saat mereka muncul, mereka menyerang Wang Lin. Sekilas, jumlah binatang yang dibentuk oleh gas putih ini tidak terbatas. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin, dan dia tidak ragu-ragu untuk merobek ruang di depannya. Ruang penyimpanannya segera muncul. Mosquito Beast muncul. Saat Wang Lin berbicara, dengungan yang mengguncang surga membayangi raungan binatang buas. Hewan nyamuk bergegas keluar satu per satu. 1, 2, 10, 100, 1000, lebih dari 10.000. Saat ini, lebih dari 10.000 hewan nyamuk tiba-tiba muncul dan mengelilingi Wang Lin. Mereka menerkam binatang buas itu. Wang Lin tertawa. Pembantaian ini mengguncang surga, dan aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Dia lalu maju selangkah. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya. Wajahnya sangat pucat. Ada darah di roknya, dan semua harta sihirnya telah habis. Bahkan pedang itu runtuh sebagai gantinya dia melarikan diri sekali.
Namun, saat ini keputusasaan memenuhi hatinya. Di dunia yang aneh ini, dia merasa kesepian dan tidak berdaya. Ada terlalu banyak binatang buas di sini, tidak peduli berapa banyak dia membunuh, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dia melihat sekeliling dan menggigit bibir bawahnya sebelum mengungkapkan ekspresi yang menyedihkan. Ada banyak binatang buas di sekitarnya, dan mereka semua mengaum padanya. Rasanya seperti tatapan ganas mereka akan menghancurkan tubuhnya. Li Qianmei telah menghabiskan energi asalnya dan semua pilnya telah habis. Namun, tekad memenuhi hatinya, membiarkannya bertahan hingga sekarang. Pena emas di tangannya menggambar rune satu persatu, melawan binatang buas di sekitarnya. Namun, saat dia melemah, pena itu tidak bisa lagi melakukan banyak kerusakan pada binatang buas di sekitarnya. Jika bukan karena cahaya biru yang membentuk penghalang pelindung 100 kaki di sekelilingnya, dia pasti sudah mati. Namun, saat ini cahaya biru bergetar seolah bisa runtuh kapan saja. Binatang buas di sekitarnya menghantam cahaya biru dengan lebih keras. Ada juga bayangan seperti cambuk yang akan memecah kehampaan dan tanpa ampun menghantam cahaya biru. Cahaya biru akan bergetar hebat dan menghilang sesaat ketika itu terjadi. Setiap kali ini terjadi, beberapa binatang buas akan menerobos cahaya biru. Li Qianmei harus membayar mahal untuk membunuh mereka. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hilangnya vitalitas dan energi asal membuatnya menjadi pelita tanpa minyak. Apakah aku akan mati? Aku ingin tahu apakah dia telah terbangun. Aku tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Aku tidak menyesal. Dua aliran air mata mengalir di matanya saat dia melihat ke depan dengan samar. Setelah sekian lama, dia perlahan menutup matanya, menunggu cahaya biru menghilang dan kematian tiba. Li Qianmei bergumam, aku tidak menyesal. Namun, saat dia menutup matanya, tawa yang bisa mengguncang langit dan mengandung aura yang tak terhentikan datang dari kejauhan. Ini mengguncang pikiran Li Qianmei, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap sumber suara dengan tidak percaya, dan air matanya mengalir sekali lagi. Bab 1297 cepat. Namun, dunia di dalam celah spasial berwarna ungu, dan dari jauh, ungu itu intens. Arus bawah dingin yang tak terlihat menggerakkan dan mengaduk dunia. Ini menyebabkan dunia ini dipenuhi dengan perubahan yang tak terduga. Sama seperti Li Qianmei mulai meneteskan air mata dan membuka matanya untuk melihat sumber tawa itu, cambuk raksasa itu tiba-tiba mendekat. Tanpa ampun menyerang cahaya biru. Cahaya biru bergetar dan ambruk sesaat. Beberapa binatang buas menyerang Li Qianmei dengan raungan. Gemuruh menggelegar bergema. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke kejauhan. Dia tidak bisa melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi, tapi dia bisa melihat ada fluktuasi mantra di sana. Di dalam fluktuasi mantra, ada aura yang dia kenal. Itu adalah aura Li Qianmei. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia tidak ragu-ragu untuk menyerang sumber fluktuasi mantra. Binatang buas yang tak terbatas terus menyerbu Wang Lin. Matanya merah saat tangannya membentuk segel dan melambai. Energi asal tiba-tiba terkondensasi dan gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Binatang buas itu runtuh satu persatu menjadi kabut darah, lalu dia bergerak lebih cepat. 10.000 hewan nyamuk juga mengelilinginya, mengubah Wang Lin menjadi pusaran pembantaian. Tidak ada satupun binatang buas yang dibiarkan hidup saat dia lewat. Mati, 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 mati. Mata Wang Lin memerah saat dia menyerang. Binatang buas di sekitarnya terus mati, dan tangisan mereka menjadi semakin sengsara. Melanjutkan pembantaian ini, kecepatan Wang Lin meningkat. Dia membantai jalan berdarah melalui binatang buas yang tak terhitung jumlahnya ini. Darah ada di mana-mana, dan bau darah memenuhi dunia. Bahkan ungu pun tampak lebih merah tua sekarang. Dengan kecepatan ini, Wang Lin mendekati lokasi di mana fluktuasi mantra berasal. Dia bisa dengan jelas merasakan aura lemah yang berasal dari fluktuasi mantra. Sepertinya Li Qianmei menghadapi bahaya besar. Wang Lin meraung dan tangan kanannya membentuk segel. Energi asal berkumpul di telapak tangannya dan bersinar terang. Dia menembaknya ke udara dan kemudian jatuh menjadi awan cerah. Hal ini menyebabkan dunia gelap ini segera menyala. Saat dunia menyala, Wang Lin melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan dalam hidup ini. Pemandangan ini membuat pikirannya bergetar, dan dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga yang bisa menghancurkan dunia. Tubuhnya bergetar dan kegilaan yang ekstrim meletus. Dia melihat seorang wanita berbaju putih dengan wajah pucat tersenyum lembut padanya saat dikelilingi oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya puluhan ribu kaki jauhnya. Namun, senyuman ini sepertinya bertahan selama-lamanya. Ada cahaya biru samar di sekelilingnya, tapi bayangan seperti cambuk raksasa menyerang cahaya biru itu. Cahaya biru tiba-tiba runtuh. Cambuk menembus cahaya biru dan menyerang Li Qianmei. Begitu cambuk itu mendarat, Li Qianmei akan mati. Waktu sepertinya melambat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraung.
Dia mengungkapkan ekspresi ganas dan gila saat dia menunjuk ke cambuk raksasa. Dia berteriak, "Berhenti!" Sebuah hukum yang tak terlukiskan memenuhi dunia dan berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang melilit cambuk raksasa. Cambuk itu melambat tapi tidak berhenti. Saat itu melambat, pikiran Wang Lin menjadi kosong, dan satu-satunya pikirannya adalah menyelamatkan Li Qianmei. Dia mengangkat kaki kanannya dan riak bergema di bawah kakinya. Dia menghilang dan bergabung dengan kehampaan. Pembengkokan spasial. Cambuk raksasa itu mengandung kekuatan misterius, dan bahkan hukum tidak bisa menghentikannya. Suara letupan bergema saat mantra berhenti di sekitarnya runtuh. Cambuk itu semakin dekat dan lebih dekat ke arah Li Qianmei. Li Qianmei tidak bisa mengelak atau melawan. Saat ini, vitalitasnya hampir habis. Dia adalah lampu minyak yang sudah kering. Bahkan jika cambuk tidak mengenai dia, dia tidak akan hidup lama. Lukanya telah menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah keinginan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan senyuman. Dia puas dan sekarang bisa mati. Dia hanya ingin melihat Wang Lin, untuk melihat bahwa dia baik-baik saja. Kebangkitannya sudah cukup untuknya. Dia sangat lelah dan kedinginan. Tampaknya 10 tahun ini telah menghabiskan segalanya, dan pada saat ini, semua itu meletus, dan itu akan menenggelamkannya. Cambuk itu sudah dekat. Saat gemuruh menggelegar bergema, pena emas di tangan Li Qianmei tiba-tiba runtuh. Cambuk itu menusuk tubuh Li Qianmei. Namun, ketika cambuk itu 7 inci dari tubuh Li Qianmei, raungan gila bergema. Sebuah tangan yang kuat muncul dari kekosongan di samping Li Qianmei dan meraih cambuk. Sosok Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan. Pembuluh darah di tubuhnya bengkak dan matanya merah. Dia berdiri di depan Li Qianmei seperti gunung yang menghalangi angin dan hujan, hidup dan mati. Li Qianmei memandang Wang Lin. Senyumannya menjadi lebih lembut. Namun, matanya menjadi lebih redup, dan cahayanya perlahan menghilang. Saat tangan Wang Lin meraih cambuk, kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya, seolah-olah kereta seberat 10 juta ton menabraknya. Bahkan tubuh Wang Lin gemetar, dan dia batuk darah, tetapi dia tidak mundur selangkah, karena di belakangnya ada seseorang yang harus dia selamatkan. Seorang wanita bernama Li Qianmei. Sepanjang hidupnya, Wang Lin hanya melakukan ini untuk Wan Er. Tapi sekarang ada wanita lain yang dia berutang terlalu banyak. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak bisa menyebut dirinya laki-laki. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Saat kekuatan kuat masuk, suara letusan bergema di dalam tubuhnya. Dia meraung dan tangan kanannya tanpa ampun menarik cambuk. Bintang dewa kuno muncul dan mulai berputar seperti orang gila. Kekuatan dewa kunonya memenuhi tubuhnya dan berkumpul di tangan kanannya. Hantu dewa kuno muncul di sekitarnya, dan Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Istirahatlah untukku. Saat Wang Lin meraung, gemuruh menggelegar datang dari cambuk, lalu langsung runtuh. Namun, saat itu runtuh, aura yang kuat menyapu Wang Lin. Dia masih tidak mundur dan berdiri di depan Li Qianmei. Dia batuk darah, tapi matanya menunjukkan tatapan dingin yang mengerikan. Saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak akan mengizinkan Anda mengambil nyawa wanita ini. Senyum di wajah Li Qianmei menjadi lebih lembut. Dia menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Terima kasih." Setelah itu, bulu matanya bergetar dan dia perlahan menutup matanya seolah dia sedang tidur. Wang Lin gemetar dan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke Li Qianmei. Energi asal mengalir ke tubuh Li Qianmei dan menyegel semua vitalitasnya yang menghilang. Namun, tidak satu pun dari ini bisa menghentikan aura kematian dan vitalitasnya menghilang. Jiwa asalnya terlalu lemah, jiwanya mulai menghilang, dan tubuhnya telah kehilangan semua kilau. Hanya senyumannya yang menjadi eksistensi abadi dalam ingatan Wang Lin. Jangan mati. Kamu tidak bisa mati. Wang Lin mengungkapkan kesedihan. Sekali lagi, dia merasakan ketidakberdayaannya sendiri. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dia menyaksikan seorang wanita menjadi tua dalam pelukannya dan perlahan mati. Satu-satunya yang tersisa adalah tubuh dan jiwanya yang tertidur. Setelah lebih dari 1000 tahun, dia melihat wanita kedua dengan cepat layu seperti bunga di hadapannya. Jika suatu hari aku tidak lagi di sini, akankah kamu ingat bahwa dalam hidupmu, ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang dengan cepat lewat? Jika saya tidak pernah kembali, saya harap Anda ingat. Kesedihan muncul di dalam mata Wang Lin. Pada saat ini, dia memikirkan Li Muwan, kekasih yang tidak dapat terbangun di dalam peti mati yang menghindari surga. Namun, dunia ini kejam dan membuatnya merasakan kesedihan yang dia rasakan saat itu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Wang Lin mengucapkan kata-kata yang bahkan tidak bisa dia pahami sendiri. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Li Qianmei. Mengalir waktu. Mengalir waktu tiba-tiba muncul, dan pintu batu raksasa muncul, menjulang di atas dunia.
Aura kuno menyebar dan kekuatan waktu menyelimuti Li Qianmei. Pada saat ini, vitalitasnya yang padam dengan cepat secara tak terduga, melambat. Namun, mantra waktu mengalir tidak bisa dihentikan. Setelah dihentikan, vitalitas Li Qianmei akan dengan cepat menghilang dalam waktu singkat. Sejak saat itu, mungkin ada orang lain bernama Li Qianmei, tetapi tidak satu pun dari mereka akan menjadi dia. Mantra mengalir waktu dari tangan kanannya terus menguras energi asalnya saat dia memegang Li Qianmei di pelukannya. Dia melihat dunia gelap di sekitarnya dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari kehampaan. Dua bayangan raksasa seperti cambuk tiba-tiba muncul dan tanpa ampun menyerang Wang Lin. Di kejauhan, binatang buas yang tak ada habisnya mengeluarkan raungan haus darah dan menyerang Wang Lin. Lebih jauh lagi, ada beberapa binatang besar yang memandang Wang Lin dengan tatapan ganas. Ada segerombolan binatang buas yang tak ada habisnya mengelilinginya. Qianmei, aku akan membawamu keluar dari sini. Wang Lin menutup matanya dan meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Batasan rumit muncul di antara alisnya. Tangan kirinya meraih alisnya dan tanpa ampun merobek. Dia membuka segel yang dia tempatkan pada kultivasinya setelah dia meninggalkan alam tujuh warna. Pada saat ini, Wang Lin menjadi yang terkuat dalam 2000 tahun kultivasinya. Bab 1298 merobek segelnya. Segel itu tiba-tiba runtuh setelah Wang Lin merobeknya. Setelah runtuh, aura kuat yang tak terlukiskan meletus dari tubuh Wang Lin. Aura ini sangat kuat dan membentuk pusaran. Pusaran ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Itu sangat kuat sehingga menyebabkan ketakutan muncul di mata binatang buas di sekitarnya. Segel ini telah menekan budidaya Wang Lin setelah ia menyerap buah dao di alam tujuh warna. Segel ini memisahkannya dari panggung Nirvana Saterer. Saat ini, untuk Li Qianmei, untuk membayar kembali 10 tahun usahanya, dan sebagai sesuatu yang harus dia lakukan sebagai seorang pria, dia membuka segel tanpa ragu-ragu. Saat segel itu dilepaskan, seolah-olah cermin raksasa telah runtuh dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya telah tersebar. Suara cermin pecah dan suara letupan di dalam tubuh Wang Lin sepertinya satu-satunya suara yang tersisa. Semua raungan dari binatang buas itu ditekan. Bahkan Raja Binatang di belakang semua binatang ini gemetar. Seolah-olah sejumlah besar kekuatan berkumpul menuju Wang Lin dari segala arah. Bahkan dua cambuk besar yang datang dari kehampaan berhenti sejenak. Namun, mereka dengan cepat menyerang Wang Lin. Namun, saat dua cambuk mendekat, aura yang tak terbayangkan meletus dari tubuh Wang Lin. Ini menciptakan pusaran besar di sekitar Wang Lin, dan gemuruh menggelegar bergema. Raungan Wang Lin keluar dari pusaran. Salah satu cambuk segera runtuh saat menyentuh pusaran. Ketika ekor kedua menembus pusaran, sebuah tangan segera menangkapnya. Tubuh Wang Lin mengeluarkan aura yang sangat berbahaya dan rambut putihnya bergerak tanpa angin. Tangan kirinya memegang cambuk dan tangan kanannya memegang Li Qianmei. Matanya bersinar dingin. Suara cermin pecah menjadi lebih kuat. Seolah-olah aura yang kuat ingin keluar dari tubuh Wang Lin. Aura kuat yang datang dari Wang Lin menjadi lebih intens. Energi asal di dalam tubuhnya beredar seperti orang gila dan energi asal yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya dari luar. Energi asal terus mengumpulkan sampai Wang Lin akhirnya melewati ambang batas yang sangat sulit bagi para pembudidaya. Dia benar-benar melangkah ke tahap Nirvana Saterer. Saat dia memasuki tahap Nirvana Saterer, dunia sebelum mata Wang Lin berubah. Energi asal mengalir ke Wang Lin seperti orang gila, dan dia meraung. Mengaum. Raungan ini mengguncang surga dan melampaui semua guntur. Itu berubah menjadi gelombang suara dan menyebar seperti orang gila. Saat raungan bergema, itu membentuk aura penghancur. Binatang buas di sekitar Wang Lin mengeluarkan darah dari lubang mereka dan tubuh mereka runtuh saat mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat suara letupan bergema, mereka membentuk lingkaran kabut darah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kabut darah runtuh sekali lagi karena gelombang suara. Semua binatang buas di sekitar Wang Lin meledak menjadi kabut darah. Ini tidak lagi membunuh, tapi pembantaian. Sejak penciptaan celah spasial ini, pembantaian berskala luas ini sangat langka. Raungan Wang Lin menyebabkan ratusan binatang meledak. Bahkan Raja Binatang yang lebih jauh mengungkapkan ketakutan di mata mereka dan mundur. Untuk binatang buas, ini seperti mimpi buruk, tapi sekarang mimpi buruk itu belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Dia menerobos puncak Nirvana Cleanser dan memasuki tahap awal Nirvana Saterer. Namun, ini bukanlah akhir bagi Wang Lin. Kekuatan buah dao belum hilang sepenuhnya, dan pemahaman yang diperoleh Wang Lin di alam dao meletus. Aura di dalam tubuhnya tiba-tiba menyebar. Itu menjadi lebih kuat dan bahkan lebih gila. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berhasil menembus tahap awal Nirvana Saterer dan langsung memasuki tahap pertengahan. Jika bukan karena celah spasial ini menjadi sangat aneh,
yang membuatnya begitu retribusi ilahi tidak bisa masuk, itu akan segera muncul. Dan itu akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi pembalasan ilahi terkuat yang harus dia hadapi. Saat kultivasinya meletus ke tahap pertengahan nirvana saterer, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia melangkah maju, dan pada saat itu, pusaran energi asal di sekelilingnya menyapu sekelilingnya dengan dampak yang tak terlukiskan. Gemuruh, 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 gemuruh. Di bawah benturan ini, binatang buas tidak bisa mengelak sama sekali, dan mereka semua roboh. Bau darah meresap ke seluruh dunia. Itu sangat kuat, sangat kuat. Wang Lin seperti dewa pembantaian. Saat dia bergerak maju, tangan kirinya meraih cambuk dan menariknya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang darah seukuran telapak tangan. Pedang darah mengikuti cambuk dan menyerbu ke dalam kehampaan. Ada ledakan dahsyat yang begitu kuat sehingga dunia pun tampak bergetar hebat. Saat dunia bergetar, erangan yang jelas dan teredam datang dari kehampaan. Cambuk itu runtuh dan menghilang tanpa bekas. Ada kilatan cahaya darah di kehampaan dan pedang darah terbang kembali. Ada setetes darah emas gelap di ujung pedang, dan itu mengalir melalui pedang. Tangan kanan Wang Lin memegang Li Qianmei saat niat membunuh memenuhi matanya. Tangan kirinya membentuk segel dan 8 naga hitam muncul. Panggil angin yang mengepung Wang Lin. Saat dia bergerak maju, kelompok besar dari binatang buas yang tersisa mulai mati. Pedang darah berisi sepotong akal ilahi Wang Lin. Itu terbang melalui kehampaan, memanen nyawa binatang buas ini. Tempat ini dipenuhi dengan darah, jadi pedang darah itu sangat bersemangat. Pedang darah mengeluarkan himne pedang saat itu membunuh. Itu meminum darah saat menembus binatang buas. Tubuh mereka akan gemetar, dan dalam sekejap mata, mereka akan menjadi kerangka. Cahaya darah dari pedang darah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ada perasaan gembira saat melolong melalui kehampaan. Ia tampak bersemangat dari semua pembantaian. Seolah-olah sudah lama sejak dibantai seperti ini. Saat itu terus membantai, aura pedang darah meningkat pesat. Ini menjadi lebih tajam. Ada juga 10.000 hewan nyamuk yang dirangsang oleh darah. Mereka mengeluarkan desis yang menghancurkan bumi dan tidak peduli tentang kematian saat mereka memulai pembantaian dengan binatang buas di sekitar mereka. Di dalam celah tersebut, Wang Lin dikelilingi oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dengan binatang nyamuk, pedang darah, dan budidaya nirvana saterer tahap pertengahan, dia mengukir jalur darah. Pakaiannya menjadi merah darah. Tapi dia tidak pernah berhenti. Saat pembantaian hebat ini berlangsung, waktu terus berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, lebih sedikit binatang buas yang tersisa. Saat pembantaian berlanjut, mereka menjadi lebih takut. Mereka telah tinggal di dalam celah sejak saat mereka lahir, dan mereka hanya takut pada aura Raja Binatang. Menghadapi makhluk asing, terutama para kultivator, mereka tidak akan takut pada mereka tidak peduli seberapa kuat makhluk asing itu. Sebaliknya, itu hanya akan membuat mereka semakin ganas. Namun, menyaksikan pembantaian Wang Lin, mereka takut untuk pertama kalinya. Sejumlah binatang buas yang tidak diketahui jumlahnya telah mati karena mantra Wang Lin. Bahkan dia sendiri tidak bisa mengingat berapa banyak. Dia hanya tahu bahwa binatang buas memenuhi dunia di hadapannya, dan dia harus membunuh, membunuh, membunuh. Dia harus membantai jalan darah untuk membawa Li Qianmei keluar dari celah spasial dan ke alam luar, terlepas dari kehadiran Tuo Shen. Dia harus membawanya ke Dao Master Blue Dream, yang sepertinya memiliki hubungan dengan Li Qianmei. Dao Master Blue Dream rela melepaskan Wang Lin setelah melihat gelang Li Qianmei. Dengan kecerdasan Wang Lin dan identitas Li Qianmei sebagai yatim piatu, dia bisa menebak dengan kasar beberapa hal. Dengan kekuatan Dao Master Blue Dream itu, dia pasti bisa menyelamatkan Li Qianmei. Ini adalah satu-satunya harapan Wang Lin. Bahkan jika dia mati, dia akan mengirim Li Qianmei ke sana. Inilah yang dia berutang pada Li Qianmei, dia harus membayarnya kembali. Ada mayat yang rusak mengambang di dalam dunia dingin dan ungu ini di dalam celah spasial. Itu sudah menjadi neraka. Kabut darahnya pekat dan saling menempel membentuk lautan darah. Hanya ada 5.000 binatang nyamuk yang tersisa dari 10.000 sebelumnya, tetapi mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh yang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh alam surgawi angin. Angin celestial realem milik binatang nyamuk. Selain pertempuran antar Raja Nyamuk, tidak banyak bahayanya. Ini menghalangi evolusi binatang nyamuk. Namun, di dalam celah spasial yang kejam, nyamuk buas telah membangkitkan garis keturunan khusus mereka selama pembantaian ini. Semua yang selamat sekarang sangat ganas. Secara khusus, Raja Nyamuk mengeluarkan raungan mengerikan dari mulutnya yang besar yang bisa menembus dunia. Jika ada yang bertemu dengan tatapan kejamnya, mereka akan merasakan hawa dingin di hati mereka. Pedang darah itu bergerak melalui lautan darah, memancarkan cahaya iblis saat melakukannya.
Pedang itu melolong dan mengeluarkan aura yang ganas. Seolah-olah ada jiwa yang melahap darah dan perlahan terbangun. Hanya ada lautan darah dalam jarak 10.000 kaki. Tidak ada lagi binatang buas yang berani mengambil setengah langkah ke dalam. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap Wang Lin dengan ketakutan. Namun, tepat pada saat ini, peluit tajam terdengar dari kekosongan. 9 bayangan seperti cambuk menyerang Wang Lin. Pada saat ini, sosok raksasa muncul di kehampaan. Itu adalah kalajengking raksasa dengan 9 ekor. Kalajengking itu tingginya puluhan ribu kaki dan memberikan tekanan yang mengejutkan. Itu tidak solid, tapi ilusi. Di depan bayangan itu ada seorang wanita berkulit hitam dengan tato kalajengking di wajahnya. Dia bergerak maju dengan tatapan suram dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia menatap Wang Lin. Aku adalah darah ungu di bawah komando selir kekaisaran kuno. Kamu siapa? Bab 1299 peringkat 13. Bentuk manusia binatang peringkat 13. Saat Wang Lin berdiri di dalam lautan darah, matanya berbinar. Dia menatap wanita berbaju hitam dengan bayangan kalajengking raksasa di hadapannya. Dia segera menyadari bahwa dia bukan seorang kultivator, tetapi binatang buas yang telah berubah menjadi manusia setelah kultivasi mereka mencapai titik tertentu. Bayangan cambuk yang telah meruntuhkan cahaya biru di sekitar Li Qianmei jelas merupakan ekor bayangan kalajengking di belakang wanita berbaju hitam ini. Tanpa ekor ini, Li Qianmei tidak akan terluka parah. Dia akan bertahan sampai Wang Lin tiba. Setelah melihat wanita berbaju hitam dan bayangan kalajengking di belakangnya, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia segera melihat bahwa meskipun dia telah berubah menjadi manusia, tingkat kultivasinya hanya sama dengan seorang kultivator di Heaven's Blade kedua. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaannya sebelum segera menyerbu ke arah wanita berbaju hitam itu, meninggalkan bayangan. Ketika tubuhnya bergerak, pedang darah itu terbang ke samping Wang Lin. Tangan kirinya meraihnya dan dia tanpa ampun menebangnya. Ekspresi wanita berbaju hitam berubah. Dia pernah terluka oleh pedang darah ini sebelumnya. Dia segera mundur dan membuka lengannya. Bayangan kalajengking raksasa di belakangnya gemetar dan melolong. 9 ekor bergerak seperti 9 cambuk saat mereka menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin sangat ganas, dan dia tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah maju dan melambaikan pedang darah, menyebabkan sinar energi darah keluar. Ada jeritan tajam yang berasal dari energi pedang saat ditembakkan ke arah 9 ekor seperti cambuk. Gemuruh bergema, dan pedang darah mengeluarkan cahaya terang dan menyebabkan lautan darah membentuk pusaran raksasa. Saat ia menyapu ke depan, 3 ekornya tiba-tiba roboh. Cahaya darah menyala, dan pedang darah itu tak terkalahkan. Dalam sekejap, itu langsung memotong 4 cambuk. Pada akhirnya, hanya 2 yang tersisa, dan saat mereka mendekati Wang Lin, dia melambaikan tangan kirinya. Energi asal mulai berkumpul. Dia menggabungkannya dengan kekuatan dewa kunonya, membentuk angin yang menghancurkan surga yang bertabrakan dengan 2 cambuk. Gemuruh menggelegar bergema dan kedua cambuk itu hancur. Setelah membuka segel, kekuatan dari buah dao yang dia cerna memungkinkan dia untuk menerobos ke tahap nirvana saterer. Dia akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Dia juga telah menyerap aura dewa kuno di Sekte Abadi dan memulihkan semua bintangnya. Bintang ke-6-nya akhirnya terbentuk, dan bahkan bintang ke-7 mulai muncul. Menambahkan pedang darah aneh yang disempurnakan dengan darah dewa kuno, kekuatan bertarung Wang Lin berada di luar apa yang saat dia melawan air Taois. Yang terpenting, 5 esensi di tubuhnya telah terbangun. Meskipun mereka sangat lemah, mereka terus berkembang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin saat ini adalah yang terkuat yang pernah dia miliki dalam 2000 tahun kultivasinya. Bisa dikatakan bahwa Wang Lin sekarang akhirnya memasuki alam yang kuat. Apakah dia berada di alam dalam atau alam luar, dia bisa menjadi penguasa. Kamu hanyalah binatang peringkat 13 yang berubah menjadi manusia. Anda tidak memenuhi syarat untuk memblokir saya, untuk menanyakan nama saya. Pakaian Wang Lin berwarna merah darah dan rambutnya bahkan merah darah. Dia melangkah maju dan menyerang seperti meteor darah menuju wanita berbaju hitam. Wajah wanita itu menjadi lebih pucat dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pikir hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pedang darah, tetapi sekarang dia menyadari bahwa meskipun kultivasi kultivator ini tidak terasa kuat, dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Melihat Wang Lin mendekat seperti meteor, wanita itu segera mundur. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Sebuah cambuk hitam segera muncul. Cambuk ini bukanlah bayangan, tapi nyata. Itu ditutupi duri, dan di ujungnya ada sabit. Jenis cambuk apa ini? Itu jelas ekor kalajengking. Wanita berbaju hitam memegang cambuk ekor kalajengking dan menyerang. Gemuruh yang mengejutkan bergema saat itu menyerang, meninggalkan bayangan di belakang. Sepertinya itu akan merobek dunia terbuka.
Itu menabrak Wang Lin saat dia mendekat. Wang Lin mencibir dan melambaikan tangan kirinya. Pedang darah terbang penuh dengan kegembiraan dan menebas cambuk. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin didorong ke depan dan energi asal berkumpul di dalam matanya, lalu tatapannya mendarat di telapak tangan kirinya. Dia menggunakan pandangannya sebagai pengganti tangan kanannya yang memegang Li Qianmei, dan dia menggunakan mantra yang dia pelajari dari Master Lu Fu. Energi asal berkumpul dan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan berkumpul di tangan kiri Wang Lin. Ada juga kekuatan dewa kuno yang tercampur. Wang Lin mendorong tangan kirinya ke arah wanita berbaju hitam dan mantra di tangan kirinya terlontar. Gemuruh menggelegar bergema. Sidik tangan yang ditembakkan Wang Lin bersinar terang seperti matahari, menerangi sekitarnya dan kemudian turun ke arah wanita berbaju hitam. Wajah wanita itu mengungkapkan teror dan dia menjerit sedih. Dia mengabaikan cambuk ekor kalajengking dan menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Darah itu runtuh menjadi formasi kabut darah yang membungkusnya, lalu dia mundur seperti orang gila. Saat dia mundur, dia membungkuk ke belakang, dan pakaiannya robek, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Pada saat yang sama, duri keluar dari tubuhnya seolah-olah ada kalajengking raksasa di dalam dirinya. Pada saat ini, saat dia mundur, kalajengking menerobos tubuhnya dan menyerang. Namun, saat itu keluar, jejak telapak tangannya tersangkut dan bertabrakan dengan kabut darah. Gemuruh menggelegar dan jeritan sengsara terdengar. Pada saat ini, pedang darah itu menyapu ke depan. Cambuk ekor kalajengking tidak bisa menghentikannya sama sekali dan meledak. Wang Lin memiliki kekuatan luar biasa dalam pertempuran melawan wanita berbaju hitam. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Rasanya seperti sebelum Wang Lin, dia hanya bisa mundur, mundur, mundur. Aku di bawah komando selir kekaisaran kuno bulan. Jika kamu berani membunuhku, selir kekaisaran akan membunuh seluruh klanmu. Teriakan menyedihkan bergema dari kabut darah yang surut. Namun, ini tidak membuat Wang Lin berhenti. Dia mengejarnya lebih cepat. Bunuh klan saya. Seluruh klan saya sudah mati, saya satu-satunya yang tersisa. Kau menyakiti wanita ini, jadi aku akan mengambil nyawamu dan memurnikanmu menjadi harta karun sehingga kau bisa menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Suara Wang Lin dingin, dan dia segera menyusul. Tangan kirinya membanting tanpa ampun. Gemuruh menggelegar bergema. Ketika tangan kiri Wang Lin membanting ke bawah, matanya menyipit dan dia mundur beberapa lusin langkah. Kabut darah runtuh dan ada kekuatan yang mengejutkan. Aura ganas keluar, dan wanita berbaju hitam sudah tidak ada lagi. Kalajengking hitam raksasa tiba-tiba muncul. Awalnya hanya berukuran beberapa lusin kaki, tetapi saat itu muncul, itu mulai tumbuh sampai lebih dari 100.000 kaki. Bayangan kalajengking di belakangnya tumpang tindih seperti jiwa seorang kultivator yang kembali ke tempatnya. Saat mereka tumpang tindih, angin mencurigakan bertiup. Ada daging yang bergerak di bagian atas kepala kalajengking, dan itu berubah menjadi wajah manusia. Itu adalah wanita berbaju hitam. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan berbisa dan menjerit sedih. 9 ekor kalajengking melambai dan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Seolah-olah dunia akan runtuh. Itu menjerit dan menyerang Wang Lin, penuh dengan kebencian. Selain 9 ekor, 2 cakar besar itu juga ditujukan ke Wang Lin. Wang Lin seperti semut yang tidak penting di hadapan kalajengking raksasa, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia mendengus dingin saat tangan kirinya menyentuh titik di antara alisnya dan bintang Dewa Purba muncul. Mereka berputar dengan cepat. Saat bintang-bintang berputar, kekuatan Dewa Kuno mengalir ke tubuh Wang Lin dan tulangnya mulai tumbuh bersama dengan dagingnya. Tubuhnya tumbuh hingga 100 kaki, 1000 kaki, sampai tingginya hampir 10.000 kaki. Kulit kasar, aura yang menggetarkan surga, dan aura kuno itu. Pada saat ini, Dewa Kuno muncul di dunia. Dewa Kuno. Setelah melihat bintang-bintang di antara alis Wang Lin, wanita berbaju hitam itu mengungkapkan ketakutan yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin sepertinya mengandung bintang dan bersinar terang. Dia memegang Li Qianmei di telapak tangannya dan dia melangkah maju. Tangan kirinya membentuk kepalan dan melayangkan pukulan. Gemuruh menggelegar bergema. Kalajengking raksasa itu gemetar dan tubuhnya terlempar ke samping. Suara letupan bergema dari cakar yang bertabrakan dengan tangan kiri Wang Lin, dan retakan muncul di atasnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan orang yang menciptakan kalajengking tersebut mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Wang Lin tidak berhenti, dia menyerang sekali lagi. Dia menyusul dalam sekejap, dan dengan satu langkah, dia mendarat di punggung kalajengking. Tangan kirinya hancur. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Kalajengking itu menjerit sedih dan kedua cakar itu roboh. 9 ekor mencambuk Wang Lin, tapi Wang Lin meraih 2 ekor dengan tangan kirinya sebelum melompat. Saat Wang Lin melompat, kalajengking tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan Dewa Kuno dan ditarik ke atas.
Wang Lin membenci kalajengking sampai ke tulangnya. Pada saat ini, dia membanting kalajengking itu. Kalajengking itu terlalu besar, dan Wang Lin menghancurkannya menjadi sekelompok besar binatang buas. Mereka semua langsung mati. Namun, itu belum berakhir. Wang Lin hanya memegang ekor kalajengking dan menyeret tubuhnya ke depan. Dia terus menghancurkannya dan menerobos pengepungan seperti ini. Ketakutan di mata binatang buas ketika mereka melihat Wang Lin tak terlukiskan, seolah-olah mereka sedang melihat binatang peringkat 13. Namun, mereka lebih lambat dari Wang Lin, dan dia juga memiliki kalajengking raksasa di tangannya. Dia meraung saat dia menyerang, dan dia menggunakan kalajengking seperti senjata saat dia menghancurkan binatang buas dengan itu. Kalajengking menjadi semakin lemah. Bahkan jeritannya yang menyedihkan menjadi samar. Binatang buas yang mengelilingi Wang Lin mulai berdengung dengan keras. Secara khusus, Raja Nyamuk menatap kalajengking dengan kerinduan di matanya. Bab 1300 Altar Dewa Kuno. Kamu telah melukainya, jadi kamu harus membayar harganya. Suara Wang Lin terasa dingin saat dia memegang kalajengking dan melemparkannya lagi. Kedua ekor yang dia pegang tiba-tiba robek, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Ada banyak bagian yang rusak di tubuhnya, dan darah mengalir kemana-mana. Saat itu mendarat, Raja Nyamuk mengeluarkan desisan keras dan menyerang seperti orang gila. Ketika dia mendekat, mulutnya yang besar menusuk celah di tubuh kalajengking. Itu menghirup dan mengungkapkan tampilan bersemangat. Setelah ini, 5.000 hewan nyamuk yang tersisa bergegas keluar dan mengepung kalajengking. Mulut tajam mereka menusuk dan mulai menghisap dengan panik. Jeritan kalajengking itu menyedihkan, seolah itu adalah perjuangan terakhirnya untuk hidup. Namun, perjuangannya lemah dan tidak bisa menghentikan 5.000 hewan nyamuk untuk menyerapnya. Bahkan Wang Lin merasakan kulit kepalanya kesemutan saat melihat ini. Hanya butuh beberapa napas waktu agar tubuh kalajengking layu dan kehilangan semua darahnya. Bahkan pemahamannya tentang Dao tersebar dan dihisap oleh nyamuk buas. Raja Nyamuk mendesis dan mengungkapkan ekspresi ekstasi. Tubuhnya bergetar dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Tidak hanya itu, tetapi 5.000 hewan nyamuk yang tersisa semuanya meraung dengan penuh semangat. Setelah mencicipi darah binatang dan menyerap esensi mereka, mereka mengalami pertumbuhan yang gila-gilaan. Sekarang mereka berpencar dan mengejar binatang buas itu. Jika ada yang tertangkap, mereka berbondong-bondong menyerang dan menghisap binatang itu hingga kering. Wang Lin menarik pandangannya dari binatang nyamuk dan tiba di sebelah kalajengking raksasa. Dia melambai ke kiri dan merobek 7 ekor kalajengking yang tersisa. Dia membuka mulutnya, mengeluarkan seteguk api biru, dan membakar ekornya. Saat api menyala, kilatan batasan muncul di matanya dan jatuh di ekornya. Sesaat kemudian, 9 ekor menyatu menjadi satu, dan ditempatkan ke ruang penyimpanan Wang Lin. Kemudian tangan kirinya membentuk kepalan dan mendarat di kepala kalajengking, menyebabkan kepalanya meledak, memperlihatkan inti hitam seukuran kepalan tangan. Ada kilatan wanita berbaju hitam di dalam inti hitam, dan wajahnya dipenuhi teror. Jika binatang peringkat 13 bisa berubah menjadi manusia, itu seperti memiliki 2 nyawa. Bahkan jika tubuh binatang mereka runtuh, mereka masih memiliki jiwa asal di dalam tubuh mereka. Wanita itu ketakutan sementara Wang Lin mengambil inti hitam itu, dan ada rasa dingin di matanya. Perasaan divinenya bergegas ke inti hitam, menerobos segalanya, dan mulai mencari ingatannya. Wang Lin secara bertahap melihat seluruh hidupnya. Dia melihat bahwa bertahun-tahun yang lalu, kalajengking ini hanya peringkat 7, tetapi dia telah melihat seorang wanita secara kebetulan. Wanita itu menunjuk kalajengking dengan tangan kanannya untuk meninggalkan bekas dan mengatakan satu hal. Binatang kecil yang cerdas. Aku menamaimu Darah Ungu. Jadilah salah satu jenderal buas saya dan bantu saya sembuh. Petik 2. Sosok wanita itu kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dalam ingatan kalajengking, dia sangat menghormati wanita ini. Kenangan berlalu. Saat dia terus mencari, mata Wang Lin berbinar. Dia mengetahui bahwa ada total 19 binatang yang bisa mengubah manusia. Dia menemukan bahwa ukuran retakan itu tidak terbatas. Bahkan binatang buas ini tidak tahu apa yang lebih dalam. Mereka hanya tahu bahwa ada makhluk yang kuat di dalam, dan bahwa mereka tidak mudah keluar. Namun, setiap kali mereka melakukannya, itu akan memicu gelombang besar. Adapun asal mula retakan itu, bahkan wanita berbaju hitam tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia sudah ada di sini sejak dia lahir. Wang Lin juga menemukan bahwa ada area terlarang jauh di dalam celah spasial. Wanita yang dihormati kalajengking sedang menyembuhkan di sana, dan waktu yang lama telah berlalu. Wang Lin menarik akal ilahi dan mulai merenungkan. Dia mengerti bahwa tempat yang dituju tempat ini kemungkinan besar bukan alam luar seperti yang dipikirkan Sekte Iblis, tetapi tempat misterius.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Wang Lin menarik keilahiannya setelah mencari ingatan kala jengking, tanpa disadari dia memikirkan tentang celah spasial di alam surgawi angin. Dia ingat Raja Nyamuk Raksasa yang berjuang untuk keluar dari celah dan dunia yang kacau dipenuhi dengan binatang nyamuk di sisi lain. Apakah ada hubungan antara kedua tempat itu? Wang Lin merenung sebentar sebelum dia berhenti memikirkannya. Sebaliknya, dia berbalik ke pintu keluar dan dengan cepat bergegas. Karena Wang Lin tidak yakin apakah tempat ini mengarah ke alam luar, dia tidak akan membuang waktu lagi di sini. Dia harus bergegas kembali ke Sekte Iblis sesegera mungkin dan pergi ke formasi alam tertutup. Dia harus menemukan cara untuk keluar dan mencari Dao Master Blue Dream. Pada awalnya, itu adalah binatang buas yang mengepung Wang Lin, tapi sekarang dia memburu mereka satu per satu. Saat dia melanjutkan pembantaiannya, dia bergerak semakin cepat menuju pintu keluar. Mantra mengalir waktu Wang Lin tidak goyah sama sekali. Itu terus-menerus diaktifkan, mencegah kehidupan Li Qianmei padam. Waktu perlahan berlalu. Saat Wang Lin bergegas melewatinya, binatang buas itu dibantai satu per satu binatang nyamuk. Pedang darah mengelilingi Wang Lin dan segera menyerbu ketika mendeteksi binatang buas. Adapun naga 9 jurang yang dijinakkan, sudah lama melarikan diri, dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin secara bertahap mendekati pintu keluar menurut peta di batu giok. Namun, dia menjadi cemas karena mantra waktu mengalirnya hanya memperlambat hilangnya nyawa Li Qianmei, tidak menghentikannya. Semakin lambat dia, semakin rendah kesempatannya untuk bertahan hidup. Namun, Wang Lin telah melihat formasi alam tertutup sebelumnya, dan dia tidak terlalu percaya diri untuk membukanya. Pembalasan ilahi tidak turun ke dalam celah spasial, tapi aku bisa merasakan bahwa itu akan turun saat aku pergi. Mungkin, dengan kekuatan pembalasan ilahi, saya bisa menerobos formasi alam tertutup. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang lebih cepat. Namun, ketika dia sudah lebih dari setengah jalan keluar dan dekat dengan pintu keluar, sebuah suara lembut perlahan mengalir ke arahnya. Kau pergi dengan terburu-buru setelah membunuh salah satu jenderal buasanku. Anda perlu memberi saya penjelasan. Suara ini sangat tenang, tetapi muncul dengan sangat tiba-tiba. Bahkan Wang Lin tidak menyadarinya. Ketika suara itu masuk ke telinganya, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Seorang wanita tanpa sadar muncul di belakangnya. Dia mengenakan pakaian merah dan tampak menakjubkan saat dia dengan tenang menatap Wang Lin. Matanya sepertinya mengandung bintang-bintang dan membentuk pusaran tak terlihat yang akan menarik pandangan seseorang. Penjelasan apa yang Anda butuhkan? Ekspresi Wang Lin tetap netral, tetapi pupil matanya menyusut. Tangan kirinya meraih kekosongan. Lampu merah yang mengerikan menyala dan pedang darah muncul. Pandangan wanita itu tertuju pada pedang darah. Matanya menunjukkan cahaya aneh dan dia dengan lembut berkata, aku mengenali pedang itu pernah melukai Kaisar Langit, kamu adalah dewa kuno kerajaan yang dapat menggunakan kekuatan pedang ini. Wang Lin menjadi berhati-hati saat menatap wanita itu. Wanita di hadapannya tidak merasa kuat, tapi samar-samar dia merasa bahwa yang dilihatnya bukanlah tubuh aslinya, tapi avatar. Wanita itu memainkan rambutnya dan dengan lembut berkata, jangan gugup, tubuh asliku sudah sembuh, jadi avatarku datang. Meskipun dalam tahap Heaven's Blade, saya mungkin tidak dapat membuat Anda tinggal, dan saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Petik 2. Wang Lin tidak berbicara sepatah kata pun dan ekspresinya tidak mengungkapkan apa-apa, tetapi dia mencengkeram pedang darah lebih erat lagi dengan tangan kirinya. Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, saya salah satu selir Kaisar Langit kuno. Nama saya Wan Mun. Wanita di samping Anda telah kehilangan hampir semua vitalitasnya, tetapi melihat Anda sepertinya memiliki cara untuk mengembalikannya. Aku tidak bisa membuatmu tinggal, tapi aku bisa mencegahmu pergi cukup lama sehingga vitalitas wanita itu benar-benar menghilang. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi ada tekad dalam ketenangannya saat dia perlahan berkata, jika dia meninggal, saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, saya akan membantai jalan saya ke tempat Anda menyembuhkan dan membunuh Anda. Anda dapat mencoba. Mata wanita itu menunjukkan ekspresi kekaguman dan dia tersenyum. Itu memang mungkin. Bagaimana dengan ini? Aku bisa mengirimmu keluar dari sini dan memberimu waktu untuk membangkitkan wanita itu selama kamu menjanjikan sesuatu. Petik 2. Janji apa? Wang Lin mengerutkan kening. Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, setelah kamu menyelamatkan wanita ini, kamu harus kembali dan membantuku menyembuhkan, aku tidak akan membuatmu datang tanpa alasan. Saya tidak tahu apa yang ada di kedalaman celah spasial, tetapi saya tahu bahwa ada dewa kuno yang mengubah. Anda membantu saya menyembuhkan dan saya akan membantu Anda sampai ke altar dewa kuno. Saya kira Anda tahu apa itu altar dewa kuno. Saya juga akan membuat perjanjian Dao dengan Anda untuk menjamin bahwa kami tidak akan menjadi musuh. Petik 2.
Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak tahu apa itu altar dewa kuno, tetapi dari tampilan wanita ini, dia sangat yakin dia akan tergerak. Mengapa memilih saya? Karena kamu adalah dewa kuno kerajaan. Karena kau bisa mengendalikan pedang darah yang pernah melukai Kaisar Langit. Karena kamu memiliki aura seseorang yang tidak asing bagiku. Saya kira Anda telah mendapatkan persetujuannya. Karena Anda memiliki 5 esensi di dalam tubuh Anda. Setelah 5 esensi Anda selesai, Anda bahkan dapat melawan Kaisar Surgawi. Ini adalah alasanku untuk membentuk aliansi denganmu. Jika kita sekutu, saya bisa memberi Anda manfaat yang sama. Wanita itu memandang Wang Lin sambil mengatakan semua ini. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya putih melayang menuju Wang Lin. Dengan giok ini, Anda bisa memasuki celah spasial ini dari mana saja atau pergi ke pintu keluar dengannya. Aku akan menunggu untuk Anda. Setelah wanita itu selesai, dia berbalik dan menghilang tanpa suara seperti penampilannya. Seolah-olah dia hanya datang untuk memberinya giok ini. Setelah mengambil batu giok, Wang Lin melihat ke arah wanita itu pergi dan mengerutkan kening sekali lagi. Apa tujuan orang ini? Apa altar dewa kuno itu? Sambil merenung, akal ilahi Wang Lin menyapu giok di tangannya. Batu giok itu sangat sederhana. Itu hanya array transfer, tapi itu sangat rumit. Namun, dengan pengetahuan Wang Lin tentang pembatasan, dia dapat dengan mudah melihat bahwa tidak ada bahaya. Setelah merenung sedikit, dia mengirim sepotong rasa ilahi ke dalam susunan transfer di batu giok. Perasaan ilahi menghilang dalam sekejap dan muncul di pintu keluar ke celah spasial. Setelah menentukan bahwa tidak ada yang membahayakan, Wang Lin menekan keraguannya terhadap wanita itu dan menghilang dalam kilatan cahaya dari batu giok. Jauh di dalam celah spasial, ada dunia gelap dengan kristal merah heksagonal. Kristal itu setinggi 100 kaki. Itu seperti es, dan ada seorang wanita yang duduk di dalamnya. Bulu mata wanita itu bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Tatapannya menembus kristal dan ke dalam kehampaan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.